Episode 27. Kekuatan Derek. Suara pedang yang terhunus berdering. Bawahan Huomaer tidak terlihat seperti pasukan biasa, tetapi mereka menunjukkan inti dari pelatihan-latihan. Mereka mendesak kuda-kuda mereka, melamun di antara mereka sendiri, semua ekspresi mereka tegas. Pegang bukit di depan kita. Huomaer memimpin di depan. Di depan mereka ada sebuah bukit dengan kemiringan bertahap, dengan rumput tumbuh di mana-mana. Gerakan musuh datang dari sisi lain lereng bukit. Jika musuh memegang tempat tinggi, maka mereka akan kehilangan keuntungan yang menguntungkan. Bawahan Huomaer benar-benar mempercayainya. Mendengar perintah itu, semuanya menembak seperti anak panah, dan bergegas ke puncak bukit. Tang Tian dan geng saling memandang. Apakah mereka seharusnya mengejar mereka? Selama beberapa hari terakhir, mereka telah melakukan perjalanan siang dan malam, bergegas maju dengan kecepatan tinggi. Selama seniman bela diri tidak peduli tentang kelelahan dari kekuatan sejati, dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk bergegas ke depan, kecepatan mereka jauh melebihi kereta. Poin kuat dari gerbong adalah mereka tahan lama, dan bisa terbang berurutan selama berbulan-bulan. Jika musuh yang menunggu dan menyerang begitu cepat, yang berarti mereka memiliki orang-orang kuat di bawah mereka, untuk Tang Tian dan geng, itu adalah berita buruk. Tang Tian, Ling Su dan Kren segera bergegas menaiki bukit. Naik bukit, pemandangan di depan mereka melebar. Mereka melihat sekelompok sekitar 100 penunggang kuda bergegas ke arah mereka, dengan jarak di antara mereka kurang dari 200 langkah. Melihat mereka, Tang Tian merasa bahwa mereka bukan musuh yang mengejar mereka, dan mereka bertiga menghela napas lega. Membunuh. Teriakan kuat Huomaer terdengar. Dia yang memimpin, seperti bola api yang menyala-nyala, dengan terburu-buru berlari ke arah kawan yang berlawanan. Para bawahan di sisinya semua berteriak omong kosong yang aneh, dan tanpa ragu, mereka semua menyerang ke bawah. Gadis yang begitu ganas, Ling Su berseru. Tang Tian dan Kren memiliki perasaan yang sama. Musuh-musuh berjumlah 5 kali lebih banyak daripada miliknya, tetapi mereka bahkan tidak mengerutkan kening dan langsung pergi untuk menyerang. Itu terlalu menakutkan. Huomaer menyala dengan aura lampu merah, membungkus kuda itu bersamanya. Kudanya jelas bukan kuda biasa, kecepatannya secepat kilat. Dibandingkan dengan Flamingo Ling Su, itu tidak kalah dalam aspek apapun. Huomaer meminjam pasukan. Memegang parang di tangannya, sinar aura pisau merah panas bersiul tepat ke musuh. 3 musuh tidak menghindar tepat waktu, darah segar menyembur keluar, ratapan mereka menjerit saat mereka menurunkan kuda-kuda mereka. Kedua belah pihak cepat. Saat Huomaer melepaskan pedang itu, dia bergegas ke musuh. Keterampilan parangnya aneh tapi cepat, melepaskan teknik demi teknik. Dengan aura bilah sabit dilepaskan ke langit, seseorang pasti akan jatuh dengan setiap bilahnya. Sangat kuat. Kren menggeram, dia setidaknya harus sekuat orang di cadangan daftar jalan surga. Sangat kuat. Tang Tian terkejut, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seorang wanita yang kuat. Teknik pedangnya kuat, dan pelepasan tekniknya sangat cepat. Little Susu, apakah kamu lebih cepat atau dia lebih cepat? Ling Su mendengus, dia tidak layak menjadi lawanku. Pidato arogan itu adalah sesuatu yang semua orang harapkan dari Ling Su. Setiap gerakan Huomaer meningkatkan moral bawahannya, membuat mereka menjadi lebih berani. Melihat bahwa formasi lawan sedang didorong ke dalam kebingungan, Huomaer berpikir bahwa dengan menambahkan lebih banyak kekuatan, lawan akan sepenuhnya dikalahkan. Pasukan musuh menjadi sangat berantakan, dan kuda-kuda tanpa pemilik merajalela di mana-mana. Kuda-kuda itu sumber daya yang mahal dan berharga, jadi tidak ada yang akan buru-buru membunuh mereka. Huomaer memperhatikan bahwa pasukan musuh memiliki seorang lelaki berperawakan kuat yang menggunakan tongkat yang sangat berat. Dia sudah melukai 3 anak buahnya. Niat membunuh naik di mata Huomaer, mendesak kudanya, mencondongkan tubuh ke depan, parang di tangannya secara alami menggantung, seperti daun willow melayang-layang di angin, dia berlari dengan irama yang tak terkatakan. Kecepatannya sangat cepat, seperti kilat berwarna merah. Saat dia bergegas ke depan pria bertubuh besar, parang di tangannya bergetar. Aura bilah dingin yang diarahkan langsung ke wajah pria bertubuh besar itu. Gada itu langsung terbang dan menyambut aura bilah pedang, dan lelaki bertubuh besar itu tiba-tiba tersenyum. Murid Huomaer terbatas. Tidak baik. Ci. Pedang duri yang bagus telah menembus perut kudanya tanpa suara, dan aura pedang yang mematikan tiba-tiba menusuk tubuh kudanya. Sesosok tubuh pendek dan kecil yang samar-samar tiba-tiba keluar dari perut kuda besar lelaki bertubuh besar itu, dan malah masuk ke perut kuda Huomaer. Huomaer tidak berhasil tepat waktu untuk memblokir. Aura pedang biru seukuran ibu jari tebal menembus bahu kirinya, memunculkan darah segar, tetapi menghilang tepat setelah menusuk lubang. Gada pria bertubuh besar menyapu ke arahnya. Huomaer hanya merasa seolah-olah dia menabrak tembok yang kuat, mengerang sekali dan langsung terbang keluar. Bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk mendarat di tanah, aura dingin biru muncul di depan matanya. Itu berbentuk semacam monster, mengambil kesempatan untuk mendekat padanya. Dia menjadi seperti es, karena darahnya hampir membeku. Dia menyadari siapa pembunuh bayaran ini, Yan Jiuzi. Dengan kekuatan Yan Jiuzi, dia menyadari bahwa dia akan dikalahkan, dan keputusasaan merayap di matanya. Tiba-tiba, kilau menyilaukan yang tampak seperti panah api tiba-tiba mengalir ke penglihatannya. Gelombang berkilau ini menyerang langsung ke aura pedang biru dan meledak. Huomaer nyaris lolos dari kematian, dan dalam keadaan panik, dia tanpa sadar menarik kembali untuk menjaga jarak.
Setelah mundur beberapa meter, dia kemudian melihat dengan jelas bahwa Tang Tian berdiri di depannya. Orang ini, sebenarnya bisa memblokir pedang Yan Jiuzi. Tang Tian berteriak, "Hei, kamu tidak bisa membunuhnya, dan aku tidak ingin membunuhmu. Nyah, aku tidak ingin mempersulit kamu semua." Petik 2. Ekspresi Huo Ma Er membeku di wajahnya. Dia sangat curiga bahwa otak Tang Tian digoreng. Bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata yang memalukan seperti itu? Pada saat ini dia melihat sosok Yan Jiuzi. Yan Jiuzi berukuran sangat kecil, tingginya sekitar 1,6 meter, dengan wajah yang suram dan dingin seperti ular. Di tangannya ada pedang biru berkilau. Murid Yan Jiuzi mengerut, "Siapa kamu?" "Namaku Tang Tian." Tang Tian menepuk dadanya, dengan ekspresi bangga di wajahnya, "Aku seorang seniman bela diri daftar jalan surga, dan aku sangat kuat." Semua orang melihat ke arah Tang Tian, dan ekspresi mereka menjadi aneh. Wajah Huo Ma Er menjadi merah, merasa malu untuknya. Penampilannya yang bangga lebih seperti pengganggu preman, tidak ada jejak kepahlawanan dalam dirinya. "Artis bela diri Heaven Road List, kamu pasti berbohong." Ridicule muncul di mata Yan Jiuzi, daftar jalan surga. Hah? Petik 2. Dia tiba-tiba menghilang, dan cahaya biru pekat muncul di tenggorokan Tang Tian. Pria bertubuh besar mengambil kesempatan untuk bergerak. Tiba-tiba bergegas ke depan, menyapu melewati kepala Tang Tian, gada melambai pada sudut yang tinggi dan meledak, menabrak Huo Ma Er. Ding! Sosok hitam tiba di titik, aura pedang putih lurus sempurna menahan gada di ujung pedangnya. Pria bertubuh besar yang membawa gada itu hanya merasakan aura pedang yang sangat tajam menerobos kekuatan sejatinya, mengebor langsung ke meridiannya, dan tidak bisa menahan diri untuk diliputi oleh kejutan. Tubuh yang seperti menara besi terbang kembali. Tepat pada saat ini, Tang Tian pindah. Bilah kucing membawa 3 sinar jejak darah, menghalangi bagian depan Tang Tian, saling bertautan dengan pedang duri Yan Jiuzi. Tubuh Tang Tian tidak bergerak sedikit pun. Aura dingin melintas melewati mata Jiu Yanxi. Pedang duri yang tertancap tiba-tiba menembakkan sinar pedang biru langsung ke wajah Tang Tian. Seolah Tang Tian sudah memperkirakan langkah ini, dia menggerakkan kepalanya, dan dengan santai menghindari. Mata Jiu Yanxi menjadi titik kecil, dia ahli. Kekuatan sejatinya melonjak, pedang duri halus yang terkunci melepaskan riak, seperti ular piton yang berjuang dengan sekuat tenaga. Tang Tian tiba-tiba tersenyum pada Yan Jiuzi, menyebabkan jantungnya melompat. Ikatan di sisi duri halusnya tiba-tiba menghilang, itu gratis. Yan Jiuzi menjadi gembira dan langsung mundur, tetapi tiba-tiba kekuatan sejati yang tajam dan tajam menembus meridiannya dari pedang duri. Tidak baik. Yan Jiuzi merasa seolah seorang penusuk telah menembus meridiannya, menyebabkan wajahnya berubah. Kekuatan sejati dalam tubuhnya hampir menjadi kacau, sehingga dia memuntahkan darah. Tidak dapat menekan ki dan darah yang melonjak di tubuhnya, dia menjatuhkan kepalanya dan berlari. Dia jatuh ke dalam perangkap. Orang ini kuat dan tak terduga, yang terlihat bodoh dan bertindak, adalah untuk memalsukannya. Tang Tian juga lupa mengejar. Dia berdiri di sana dengan kosong, mengingat dan menghafal perasaan serangan itu. Kekuatannya jelas lebih kuat dari Yan Jiuzi, tetapi dalam hal bertemu kekuatan dengan kekuatan, tanpa menukar setidaknya 10 gerakan, sulit untuk menentukan siapa yang menang. Tetapi intuisinya sendiri sebenarnya memprediksi reaksi lawan, dan meminjam kekuatan dari penarikan lawannya, ia mengambil keuntungan darinya dan mengirimkan beberapa kekuatan sejati miliknya sendiri. Dia tidak berharap hasilnya begitu baik dan tidak biasa. Jadi true power juga bisa digunakan seperti itu. Seolah-olah Tang Tian telah membuka jendela kemungkinan lain, dengan menggunakan kekuatan kecil untuk membanjiri yang besar. Alih-alih memaksakan kekuatan sejati, hasilnya jauh lebih sedikit daripada dengan mengambil keuntungan dari lawan. Jika digunakan dengan sempurna, dengan hanya menggunakan sedikit kekuatan sejati, itu bisa menimbulkan hasil yang luar biasa. Kuat dan lemah selamanya relatif dan berubah. Jejak esensi bermunculan di mata Tang Tian. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang kuat, karena dia sudah mendapatkan pencerahan penuh pada teknik bela dirinya, dia bisa melihat begitu banyak perubahan. Kekuatan sejati dalam tubuhnya melonjak. Energi tubuh Derek tiba-tiba rileks lalu mengencang, menjadi samar-samar terlihat. Energi tubuh Derek, energi tubuh Derek. Esensi sejati bukanlah apa yang dia pikirkan sebagai bentuk tubuh Derek. Esensi sejati adalah tentang perubahan dan variasi tubuh Kren. Perubahan dan variasi. Benar, variasi. Kekuatan dari berbagai variasi. Tang Tian tidak bisa menahan lagi, menatap ke langit dan melolong. Tubuh Derek di dalam tubuhnya tidak lagi terbatas dan terbatas pada bentuknya seperti sebelumnya juga. Tiba-tiba menyebar sayap dan lehernya, tiba-tiba berdiri tegak dan memiliki segudang perubahan. Ini karena true power yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi Kren yang tiba-tiba menjadi sangat aktif, seolah-olah mereka dihidupkan kembali dari kematian. Tubuh cekren ini merespons Tang Tian, menangis dari lehernya yang terentang. Tubuh Tang Tian tiba-tiba memiliki keagungan yang tak terkatakan. Teriakannya jernih dan merdu, tetapi sama sekali tidak bergema. Sangat jernih di telinga dalam jarak 5 kilometer. Tubuh orang Kren tiba-tiba bergetar, menoleh untuk melihat dengan tidak percaya pada Tang Tian. Itu, kekuatan Derek. Menjadi tercerahkan pada esensi sejati dari energi tubuh Kren, dan kemudian mempelajari kekuatan Kren. Ling Su juga memandang Tang Tian dengan tak percaya. Orang ini, apakah dia hanya terobosan seperti itu? Seruan panjang itu, benar-benar menghancurkan kemauan musuh, saat Huo Ma Er memandang Tang Tian dengan kaget.
Tangisan panjang itu tak ada habisnya, dan sama sekali mengabaikan kekuatan sejatinya, itu menembus ke dalam hatinya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara melawannya. Yan Jiuzi yang berlari untuk hidupnya mendengar tangisan itu, menyebabkan kekuatan sejati di tubuhnya berontak, dan dia langsung jatuh dari langit dan mendarat di wajahnya. Wajahnya tercengang, tanpa jejak niat bertarung, ia berjuang bangkit kembali. Wajahnya tercengang, tanpa jejak niat bertarung, ia berjuang bangkit kembali, dan melarikan diri dengan panik. Tang Tian perlahan membuka matanya. Tubuh Derek di tubuhnya berubah terus-menerus. Pupil matanya sejelas air, tanpa jejak ketidakmurnian apapun. Bahkan udara di sekitarnya, perlahan menjadi murni dan jernih, bebas dari debu dan kotoran, naik secara spontan. Wahaha, aku benar-benar seorang pemuda yang seperti dewa. Petik 2. Dalam keheningan yang mati, tawa tiba-tiba Tang Tian begitu tinggi, begitu menusuk telinga, memukau semua orang. Suasana hancur begitu saja, semua orang menatap kosong pada Tang Tian yang tangannya di pinggangnya, tertawa liar sambil menatap langit. Orang sombong ini telah menyebabkan pikiran semua orang menjadi kosong. Ini. Perubahan ini terlalu mendadak. Kulit kren menjadi pucat. Bagi kren yang biasanya berbudaya dan halus, ungkapan ini hampir tidak terlihat. Bahkan Ling Su yang berpikiran sederhana, tahu bagaimana harus diam-diam. Dia memeluk tombak peraknya sambil duduk di flamingo, menyaksikan. Pasukan juga tenang. Semua kepala mereka diam-diam menghadap Tang Tian. Wah, lihat aku, dayung anjing, tak terkalahkan. Hei. Petik 2. Tang Tian melayang di udara, mengeksekusi posisi berenang mengayuh anjing, mulutnya melepaskan suara hei. Yang lebih aneh adalah dia benar-benar terlihat seperti sedang berada di dalam air, melanjutkan dayung anjingnya, perlahan bergerak maju. Lihat aku menginjak udara. Punggung Tang Tian menghadap ke langit. Seolah dia menginjak air, kedua kakinya menginjak langkah yang tak terlihat di udara, tubuhnya didorong ke depan. Awasi aku melompat seperti pegas sambil melakukan handstand. Lompat. Petik 2. Tang Tian terbalik, tangannya menjadi seperti pegas. Pupupu, dia menembak keluar lagi dan lagi. Tang Tian dimainkan sendiri dengan aneh. Sesekali, dia akan mengeluarkan beberapa suara aneh. Seluruh tubuh Tang Tian diselimuti oleh lapisan kabut putih dingin, yang agaknya memiliki perasaan immortal Qi. Itu adalah kekuatan kren. Kekuatan kren sangat mistis, setiap gerakan Tang Tian secara alami memiliki sedikit kualitas ekstrim. Gemetar hati kren tak terlukiskan. Dibandingkan dengan energi tubuh Derek, kekuatan Derek memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi. Dalam sejarah Sekte Derek, hanya generasi awal murid Sekte Derek yang memiliki orang yang berhasil menumbuhkan kekuatan Derek. Jika kamu harus mengatakan, energi tubuh Derek adalah titik mendasar dari teknik bela diri Derek Sekte. Jika tidak ada yang mencapai energi tubuh Derek, maka sebagian besar teknik bela diri Derek Sekte tidak mungkin tercapai. Tapi untuk Power of the Kren, itu seperti menambahkan sentuhan akhir pada puzzle. Teknik bela diri yang mengandung kekuatan Derek akan memiliki kekuatan mereka dikalikan beberapa lipatan. Kren benar-benar merasa cemburu, tetapi dia adalah seorang pemuda yang sangat cakap. Sejak muda ia diajar untuk memahami untuk tidak membandingkan dengan orang lain dan untuk berdamai. Di bawah kecemburuan, dia harus lebih bahagia. Jika bukan karena Tang Tian, dia bahkan tidak akan berada di tempat dia hari ini. Siapa yang tahu Tang Tian setelah menemukan mainan baru akan menjadi sangat bersemangat. Terutama setelah mengetahui bahwa Power of the Kren membantu tubuhnya melayang, ia dengan cepat menemukan metode bermain baru, yaitu berenang di udara atau melompat di udara. Ini membuatnya gembira. Bagi Kren, kekuatan Kren adalah keterampilan absolut yang legendaris, keterampilan suci yang tak tertandingi. Tang Tian, apakah kamu tahu betapa sulitnya untuk mencapai kekuatan bangau, betapa beruntungnya kamu? Harap lebih menghargainya, dan gabungkan kekuatan Derek dengan teknik bela diri kamu. Pikiran Kren seperti ini, tetapi, secara pribadi menyaksikan Tang Tian menjadi tidak profesional, dan menggunakan keterampilan absolut sekte untuk bermain, itu adalah sia-sia. Bagaimana dia bisa menggambarkan ekspresi bahagia? Bajingan ini. 1 jam kemudian. Tang Tian tergeletak di atas kuda, seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia telah bermain terlalu banyak sebelumnya, dan benar-benar menggunakan semua kekuatan sejatinya. Dia bahkan tidak punya energi untuk berjalan, dan tidak punya pilihan selain berbaring di atas kuda. Melihat Tang Tian dalam situasi yang sulit, Kren merasa lebih bahagia. Ekspresinya kembali normal, dan atmosfer menyedihkan di sekitarnya telah menghilang. Kren berbalik untuk tersenyum pada Huo Ma Er. Apakah Miss Muda Huo Ma Er mengenal orang-orang ini? Kavaleri Agung semua ditawan. Hanya Yan Jiuzi yang berhasil melarikan diri, dan sisanya tidak punya pilihan selain menjadi tawanan. Melaporkan kepada Tuan Muda, semuanya berasal dari suku Tanah Liar. Huo Ma Er berkata dengan hormat. Mereka bertiga di depannya memiliki kekuatan yang tak terduga, dan sangat kuat. Aturan dunia, yang kuat adalah penguasa, dan di konstelasi lupus yang kejam, aturan ini diberlakukan bahkan lebih jelas. Selain itu, mereka bertiga baru saja menyelamatkan hidupnya. Tang Tian terbenam dalam keajaiban kekuatan Derek. Energi bangau di tubuhnya terus berubah dan bergerak seperti binatang hidup. Di dalam perubahan tubuh Kren, kekuatan sejati di tubuhnya beredar tanpa akhir, kekuatan sejati melonjak dari mana-mana. Setiap kali itu bertabrakan dengan tubuh Derek, itu akan dihancurkan, dan ditransformasikan menjadi partikel halus dari kekuatan sejati. Inilah yang Kren dan yang lainnya bisa lihat, bahwa tubuh Tang Tian terus-menerus mengeluarkan kabut tipis.
Kabut Qi yang terdiri dari partikel-partikel kekuatan sejati, yang melekat pada tubuh Tang Tian, membentuk lapisan. Tang Tian terasa sangat aneh. Dia merasa semakin mendalam, merasa bahwa lapisan kekuatan sejati ini membawa banyak misteri. Jika dia bisa lebih memahami kekuatan bangau, maka lapisan kekuatan bangau dapat berubah tanpa batas. Apa yang menyebabkan Tang Tian merasa paling terkejut adalah, meskipun kekuatan sejatinya tidak dapat mengendalikan kekuatan bangau, roh bela dirinya mampu melakukannya. Pikiran Tang Tian tiba-tiba diaduk, ia tiba-tiba teringat Crypto Sword Saint, ketika mereka ditarik ke dalam domain roh dari pedang penyegel iblis. Kecuali, kekuatan bangau dianggap sebagai domain roh. Tapi Tang Tian segera menggelengkan kepalanya. Kekuatan bangau dan kekuatan domain roh dan variasi berbeda seperti langit dan bumi. Tetapi itu memiliki beberapa kekhasan, dan lebih cocok untuknya. Dan setelah dikendalikan oleh roh bela diri, itu memiliki kesempatan untuk menjadi tahap awal dari domain roh. Semua tebakan berani ini dicatat di benak Tang Tian, dan perlahan diverifikasi pada hari-hari berikutnya. Mengikuti peningkatan kekuatannya, dia semakin tidak bergantung pada Bing. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan lebih banyak wawasan, meskipun dia kurang intelektual dan membutuhkan lebih banyak waktu. Dia bisa menyerahkan hal-hal lain kepada orang yang lebih pintar. Pikiran Tang Tian terus tenggelam dalam teknik bela diri. Poin bagus lain dari kekuatan keren adalah memungkinkan kekuatan sejatinya pulih lebih cepat dari sebelumnya. Huo Maer, kamu pikir dengan mengandalkan ketiga bocah itu, kamu masih bisa tinggal di desamu yang rusak. Pria bertubuh besar dengan bunga pala itu mencibir, Tuan sudah memimpin 6 suku. Kamu pikir kamu bisa menaklukkan segalanya hanya dengan Fire Wolf Tribe kamu. Berhenti bermimpi. Wajah Huo Maer langsung menggelap, Hazaer, kamu benar-benar mengandalkan Xin Li. Betul. Hazaer meregangkan lehernya, membelalakan matanya dan tidak menyangkalnya. Sudah begitu lama, serigala pasir kita belum memiliki kepala yang kuat, dan dengan demikian menjadi seperti ini hari ini. Huo Maer, kamu adalah orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi satu, tapi sayangnya kamu tidak mau. Petik 2. Apakah Yan Jiuzi dikirim oleh Xin Li? Wajah Huo Maer sangat hitam. Hazaer mencibir, dia bukan satu-satunya. Hanya dengan kamu mati dapat serigala pasir membentuk kembali bersama, dan kemudian benar-benar menjadi satu lagi. Pada saat itu, semua pasir akan berada di bawah perintah kami. Petik 2. Dan kamu percaya padanya. Huo Maer menggelengkan kepalanya, Hazaer, apakah kamu bertemu orang yang licik dan kejam seperti dia? Suku mana saja yang telah berkolaborasi dengannya, yang mana dari mereka yang masih ada sampai sekarang? Petik 2. Leher Hazaer dengan cepat menjadi merah, api berkobar di matanya, aku tidak terlalu peduli, jadi kamu tidak perlu khawatir. Tapi bagaimana dengan kita? Jika kita terus seperti ini, tidak ada dari kita yang bisa bertahan melewati musim dingin ini. Petik 2. Huo Maer tertegun. Huo Maer, kamu telah kehilangan kesempatan. Suasana hati Hazaer tenang, jadi bagaimana jika mereka adalah seniman bela diri Heaven's Roadlist? Kekuatan di balik Xin Li jauh lebih besar dari yang kamu pikirkan. Hatinya yang liar tidak hanya disimpan di gurun ini, dia ingin bertarung demi Silver Moon, Heaven Hook, dan Feudal Martial. Petik 2. Kalian semua akan digunakan sebagai umpan meriam. Huo Maer berkata dengan dingin. Haha. Hazaer tertawa, Huo Maer, kamu berani mengatakan itu. Siapa yang bukan umpan meriam di seluruh konstelasi lupus? Petik 2. Huo Maer terdiam. Huo Zaer melanjutkan, biarkan aku memberitahu kamu, alasan suku serigala api belum dihancurkan adalah karena Xin Li tidak memiliki kepercayaan mutlak untuk menyingkirkan kamu. Selama kamu pergi, dan sisanya menyerah, dia akan menelan seluruh Fire Wolf Tribe. Petik 2. Tiba-tiba Tang Tian berhenti, tatapannya memandang ke arah bukit jauh, ada orang yang masuk. Tepat pada saat ini, beberapa titik hitam muncul di bukit jauh. Huo Maer terkejut, dia menatap Tang Tian dengan tak percaya. Jarak ke bukit lebih dari 5 km, tetapi Tang Tian dapat merasakan musuh dari begitu jauh. Orang-orang datang dengan sangat cepat. Mereka bertiga, yang memimpin adalah orang tua yang jahat, matanya merah darah. Di sebelah kirinya, adalah seorang pria yang memakai baju besi, seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi perak. Bahkan wajahnya sepenuhnya terbungkus. Di sebelah kanannya, ada seorang wanita memegang cambuk tulang, mengenakan kulit hitam. Sosoknya melengkung karena pakaiannya ketat ke tubuhnya, memamerkan bentuk bahunya. Cambuk tulang di tangannya aneh, seolah-olah itu semacam tulang belakang binatang roh bintang, dengan persendian tulangnya jelas berbeda. Siapa yang melukai Jiuzi? Pria tua dengan mata merah bertanya. Ini aku. Tang Tian terkikik dan berdiri, apakah kamu gurunya? Apakah kamu di sini untuk bertarung? Petik 2. Mencari kematian. Pria tua itu mendengus, tubuhnya menghilang dari tempat asalnya. Shi, cahaya biru melintas melewati mata Tang Tian, ketika gambar cakar biru samar tiba-tiba muncul dalam penglihatannya. Tanpa berpikir, dia mengacau-acungkan Bleeding Cat Blades Kite, memanggil percikan api yang menyilaukan yang menyambut cakar biru itu. Ding! Tabrakan Ki menyebabkan ledakan yang meresap, dan kedua sosok itu berpisah, keduanya terbang mundur 3 meter. Tang Tian menatap pria tua itu dengan kejam. Kekuatan orang tua itu jauh melebihi Yan Jiuzi. Dalam bentrokan itu, ia tahu bahwa pertarungan akan berlangsung lama dan pahit. Tatapannya mendarat di tangan pria tua itu, keduanya sebenarnya seperti patung es biru, berkilau dan menyilaukan mata, seperti memiliki semacam kekuatan magis, menarik pikiran orang.
Sangat kuat. Sekutu lelaki tua itu terkejut ketika mereka melihat Tang Tian menghalangi cakar lelaki tua itu. Pria tua itu menyipit, aku mendengar baru-baru ini ada seseorang yang menciptakan teknik bela diri unik yang baru, bernama Fire Skite Ghost Claw. Aku tidak pernah berharap untuk bertemu di sini. Tidak heran Jiuzi kehilanganmu, jadi kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Petik 2. Dua orang di samping secara emosional diaduk, dan menatap Tang Tian dengan kaget. Bocah ini yang bahkan belum menumbuhkan rambut sebenarnya bisa membuat teknik bela diri yang unik. TN, rambut tumbuh pada kamu tahu. Yang paling terkejut adalah Hazaer. Mulutnya terbuka lebar saat dia menatap Tang Tian dengan kosong. Dia tahu siapa lelaki tua itu, dan ketika dia melihatnya muncul, dia diam-diam bahagia, karena dia pikir mereka telah menang. Dia tidak pernah berpikir begitu, dengan mereka berdua saling bertukar gerakan, dan akan benar-benar setara. Teknik cakar kamu juga kuat. Tatapan Tang Tian tertuju pada tangan biru pria tua yang berkilau itu, aku pikir kamu juga memiliki teknik bela diri yang unik. Kamu memiliki mata yang tajam. Orang tua itu berkata dengan dingin, pada usia yang sangat muda, untuk dapat menguasai Fire Skite Ghost Claw, kamu memiliki potensi. Tetapi, bagi kamu untuk bertemu aku, sayangnya hari ini akan menjadi hari kematian kamu. Tangan orang tua itu bergerak ringan, lengan bajunya bergerak seperti kupu-kupu, memperlihatkan telapak tangannya yang tampak seperti diukir dari kristal es. Tangan birunya bergerak, satu tinggi dan satu rendah, jari-jarinya seperti kait. Bang! Gelombang ki yang tak terbatas dan berbahaya, meledak keluar dari tubuh lelaki tua itu, dan sekitarnya mulai bergerak. Seolah-olah dia berada di dalam kumpulan besar air tanpa batas, seekor paus biru seukuran gunung muncul di atas air. Ki yang mengelilingi pria tua itu menyebar tanpa batas, dan benar-benar menjebak semua orang di dalamnya. Dengan mendengus, sosok tinggi dan kokoh muncul dan berdiri di depan Tang Tian. Itu sebenarnya Tang Yi. Tang Yi memiliki penampilan yang mengesankan dengan kekuatan yang sangat stabil. Dengan zanbato di tangannya menyentuh lantai, itu menyatu bersama dengan penampilannya yang mengesankan. Pupil orang tua itu mengerut. Gerakan roh bela diri ini sangat kasual, tetapi tidak memiliki celah di tubuhnya. Kinya sendiri, saat mendekati Jenderal Roh, terasa seperti menabrak dinding tak berbentuk, dan tidak bisa bergerak 1 inci ke depan. Semangat Jenderal yang kuat. Wajah Huo Maer berubah, pikirannya sekali lagi terkejut. Tang Yi tidak bertarung sebelumnya, jadi dia pikir Tang Yi adalah Jenderal Roh normal. Dia tidak pernah berharap bahwa itu akan menjadi begitu kuat. Dari mana sebenarnya kelompok orang ini berasal? Pikirannya menjadi semakin bingung. Dengan kekuatan mereka, Tang Tian dan teman-temannya sangat kuat, dan dengan semangat jenderal yang begitu kuat, mereka adalah kelompok yang luar biasa. Mengapa mereka muncul di Lupus Constellation? Ketika orang tua itu melepaskan kinya, itu menghasilkan reaksi berantai. Mata Kren membeku, telapak tangannya yang lurus dan halus telah mencengkeram gagang pedangnya seketika. Dia berdiri dengan kuat, memutar kekuatan di dalam dirinya, seluruh dirinya siap untuk bertarung. Ling Su telah mengambil tombaknya. Lonceng angin tanduk domba pelan-pelan membunyikan irama, bersama dengan angin. Ekspresinya membeku. Di dalam pupil oranye, api berkobar. Prajurit lapis baja dan wanita cambuk tulang di samping Patua mendengus pada saat yang sama, dan mereka berdua melepaskan ki mereka. Bang! Cairan perak mengalir dari prajurit lapis baja itu, dan kabut perak cerah berkeliaran di sepanjang tubuh bagian bawahnya, tubuh seekor kuda samar-samar terlihat. Di tangannya, tombak panjang muncul. Konstelasi Centaurus. Ling Su mendengus, kobaran api di matanya bersinar. Kekuatan antara 42 rasi bintang Sky Selatan tidak merata, perbedaan tersebar luas, tetapi ada beberapa rasi bintang yang sangat kuat, seperti rasi Centaurus, rasi Phoenix, rasi bintang Canis dan rasi bintang Corona Australis. Centaurus Constellation adalah konstelasi terkuat di Sky Selatan. Orang di depannya memiliki baju besi dari Centaurus Constellation, barang yang sangat luar biasa. Konstelasi Centaurus, sayap tombak perak, Ying Kong. Prajurit lapis baja memperkenalkan dirinya dengan suara rendah. Tombak keadilan, Ling Su. Saat Ling Su mengatakan beberapa kata itu, niat bertarung di dadanya melonjak. Kilauan kuat dan setara dengan lawannya, dan lawan semacam ini sulit ditemui. Kren dan wanita cambuk tulang memiliki pemandangan yang sama sekali berbeda. Ya ampun, Tuan Muda, kamu sangat tampan. Wanita cambuk tulang berkata dengan anggun, melihatmu, hambamu langsung jatuh hati padamu. Tuan Muda, mengapa tidak membawa aku? Jangan khawatir, pelayan kamu akan merawat dan mencintaimu dengan baik. Petik 2. Bisakah aku bertanya apakah kamu Fen Kulou? Kren bertanya dengan tenang. Hei, Tuan Muda tahu nama pelayan ini. Apakah mungkin Tuan Muda sudah tersentuh oleh hamba ini? Wanita cambuk tulang menutup mulutnya dan tertawa, seharusnya kamu memberitahuku lebih awal. Malam ini, pelayan ini adalah orang Tuan Muda. Petik 2. Dia dengan apik mengguncang pinggangnya, dan seketika wajahnya berubah, saat dia bergegas menuju Kren. Aura dingin melintas melewati mata Kren, pedang Kren beserta sarungnya langsung menembus. Ci. Pedang ki seperti paruh burung bangau. Dipenuhi dengan aura putih, itu memotong udara. Tuan Muda sangat kejam. Wanita cambuk tulang itu dengan hati-hati berteriak, cambuk tulang di tangannya seperti ular tulang, bangkit dengan aneh dan menyerang pedang ki. Keduanya sangat cepat. Sementara sosok Kren dengan anggun dan elegan mengacungkan gerakan pedang, cambuk tulang cambuk wanita penuh dengan perubahan.
Pertarungan Lingsu dan prajurit lapis baja benar-benar berbeda. Prajurit centaur itu secepat kilat, mengeluarkan tombak mereka dan bersaing dengan kekuatan yang luar biasa, serangan mereka terbang kemana-mana. Lingsu menggerakkan flamingo, dan seperti bola api merah menyala, tombak laut menunjuk di tangannya tak ada habisnya. Selama lawan agak terpengaruh olehnya, ia akan segera menerobos. Tetapi prajurit centaur itu mengenali kekuatan Lingsu, dan sangat berhati-hati dengan tombak laut menunjuknya. Yang paling menggembirakan adalah tetap Pak Tua dan Tang Yi. Teknik cakar lelaki tua itu sangat cepat, dan sulit ditangkap mata telanjang. Setiap cakar berisi aura dingin yang kuat. Di antara afterimage cakar biru, kepingan salju akan muncul. Sementara teknik pedang Tang Yi sangat sederhana dan sederhana, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Ketika mereka bertabrakan dengan cakar biru, kekuatan pedangnya yang luar biasa dan agresif digambarkan, dan petir akan terdengar keras. Mereka berdua terkunci di jalan buntu. Tang Tian tertegun saat menyadari bahwa sebenarnya tidak ada yang memperhatikannya. Situasi macam apa ini? Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah seseorang memata-matai mereka dari tempat yang sangat jauh. Tampaknya berasal dari tempat 10 km dari Tang Tian. Dari mana orang-orang itu muncul? Pria parubaya yang berbicara itu bingung. Perawakannya montok, matanya kecil, tampak sangat menyeramkan, dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terkatakan. Dia adalah Xin Li. Di sisinya, itu adalah Yan Jiuzi yang lemah. Wajahnya saat ini benar-benar kewalahan karena syok dan tidak ada bekas darah di wajahnya. Dia ketakutan, tetapi hatinya merasa bahagia bahwa dia berhasil melarikan diri dengan cepat. Jika dia harus berhadapan dengan Jenderal Roh yang memegang Sanbato sejak awal, kepalanya kemungkinan besar akan menghilang dari lehernya. Melalui Yan Jiuzi, Xin Li berhasil membuat tuannya bertarung, dan dengan 3 orang kuat, Xin Li penuh percaya diri. Pertama dia akan menghapus dan mengklaim gurun untuk dirinya sendiri, kemudian dia akan bersaing dengan 3 pembangkit tenaga listrik lainnya. Selama dia membunuh Huo Ma Er, rintangan terbesar yang menghalanginya, maka padang pasir akan menjadi miliknya. Dia tidak pernah berharap bertemu orang-orang yang sengit sepanjang jalan. Menghalangi jalan menuju kemenangan. Sial. Xin Li mengepalkan giginya, ekspresi wajahnya berfluktuasi. Tang Tian yang tidak ada hubungannya menggosok kepalanya. Ini aneh, mengapa aku satu-satunya yang tidak berkelahi? Pemuda seperti dewa ini harus menjadi yang pertama untuk bertarung. Tang Tian menatap berkeliling, berharap mengisi matanya, berharap bahwa pasukan musuh lain tiba-tiba akan bergegas maju. Seluruh area di sekitarnya benar-benar hening dan sunyi. Tepat pada saat ini, suara Bing tiba-tiba keluar, "Tang kecil, aku perlu mendiskusikan sesuatu dengan kamu." Tang Tian yang tidak melakukan apa-apa tiba-tiba memperhatikan, "Paman, apa yang kamu butuhkan?" Batuk. Bing merasa sulit untuk berbicara, "Ya, apakah kamu bersedia menaklukkan suku-suku ini?" "Taklukkan suku-suku." Tang Tian tertegun, "Paman, apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa kamu tiba-tiba tertarik pada orang-orang suku lupus? Atau apakah kamu mencoba melakukan sesuatu dengan kamp pelatihan kamu?" Petik 2. Itu benar, kemajuan kamp pelatihan sangat lancar. Nada suara Bing menjadi terinspirasi, tetapi dengan sangat cepat dia merasa malu, tapi, ada masalah. Apa masalahnya? Tang Tian yang masih belum mengerti, dan bertanya. Tidak ada siapa-siapa. Bing merasa tak berdaya, selain 2 anak nakal yang dikirim keluarga Mo, tidak ada orang lain di kamp pelatihan. Tidak mungkin. Tang Tian berteriak dengan ketakutan, "Paman, mengapa kamu gagal? Setelah sekian lama kamu masih tidak membujuk siapapun." Petik 2. Suara Bing sangat canggung, "Bukan aku yang gagal. Hanya saja di masa lalu, kami tidak memiliki masalah dalam merekrut orang, semua orang hanya berbondong-bondong masuk untuk bergabung. Tapi sekarang, ini lebih merepotkan, ada beberapa orang yang datang, tetapi bakat mereka sangat buruk." Petik 2. Tang Tian akhirnya mengerti, "Paman kamu berpikir bahwa ada orang-orang dengan bakat baik di antara orang-orang lupus. Orang-orang lupus sejujurnya cukup baik. Mereka berkembang di lingkungan yang buruk, mereka tangguh dan ulet, pekerja keras dan mampu menanggung kesulitan. Juga, suku-suku ini tidak memiliki pemimpin, jika kamu merasa menyusahkan, maka cukup keluarkan sejumlah uang, itu tidak akan berarti banyak. Mereka adalah umpan meriam, jadi alih-alih menjadi umpan meriam orang lain, mengapa tidak mengambil mereka sebagai milik kita?" Kata Bing tanpa malu. Setelah mendengar pengeluaran uang, Tang Tian tidak mau. "Hei, Paman, kamu sudah menghabiskan banyak uang. Aku baru saja mengatakan." Bing berkata membela diri, "Pokoknya selama kamu memberi orang kepada aku tidak peduli jika kamu menipu atau menipu." Tang Tian kaget dengan keteledoran Bing dan tanpa ampun, "Paman, jadi kamu orang yang seperti itu." Bing terbatuk, masa putus asa membutuhkan tindakan putus asa. Juga, semua masalah biasa itu, bagaimana mereka bisa melelahkan seorang pemuda yang seperti dewa? Hanya dengan masalah seperti ini yang memiliki tingkat kesulitan tinggi yang pantas untukmu. Petik 2. Tang Tian menjadi gembira, "Itu benar sekali. Bagi kamu untuk berpikir seperti itu, ini adalah peningkatan besar." Petik 2. Bing telah sepenuhnya membuang integritas moralnya. Untuk kamp pelatihannya, dia bersedia untuk menjilat Tang Tian sepenuhnya. "Di masa lalu, aku tidak cukup tercerahkan untuk menyadari hal ini. Tapi percayalah, aku sudah mendapatkan wawasan yang cukup untuk aku renungkan dan kritik sendiri. Aku akhirnya mengerti, hanya dengan mengandalkan kamu, anak muda yang seperti dewa, kehormatan tentara dapat berkembang sepenuhnya."
Konstelasi lupus belaka ini, padang pasir belaka ini, bagimu anak muda yang seperti dewa, itu terlalu mudah, itu akan berhasil, ya, dalam hal apapun, siapa yang bisa menghentikan pemuda Tang? Petik 2. Senyum Tang Tian telah mencapai telinganya, dan dia bertindak tinggi dan perkasa. Paman, kata-katamu agak terlalu berlebihan. Tapi, benar sekali. Petik 2. Dia ragu-ragu untuk sesaat, tapi, itu akan menghabiskan sedikit waktu. Aku masih memikirkan bagaimana cara bergegas ke Southern Cross Constellation. Petik 2. Bing sudah mengantisipasi itu, dan terus menyanjung, anak muda, jangan khawatir. Kami sudah menyiapkan rencana yang sempurna, dan pasti tidak akan membuang waktu. Nada suaranya tiba-tiba berubah, dan berkata dengan serius juga, kami telah menemukan beberapa berita, feudal marsial saat ini sedang mengadakan pertemuan, dan target mereka adalah kita. Feudal marsial, Tang Tian tidak bisa melihat apa yang terjadi, tapi kita belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Aku tidak tahu alasannya, Bing berkata, tapi Bel yang mendengarnya. Tang Tian memikirkan serangan menyelinap dari sebelumnya. Mungkinkah mereka dari feudal marsial? Setelah berpikir sebentar, Tang Tian masih belum mengerti. Dia hanya membiarkannya pergi, dan dengan lugas berkata, oke, masih akan lebih baik meninggalkan semua plot licik dan rencana untuk kalian, toh aku yang bertanggung jawab untuk bertarung. Anak muda, kamu bijak. Bing mendapatkan kembali sanjungannya. Tiba-tiba, suara gemuruh kuku kuda keluar dari kejauhan, menyebabkan awan debu. Sebuah kelompok yang terdiri dari lebih dari 500 orang dengan sangat terburu-buru. Itu adalah kalungan Xin Li. Wajah Huo Maer berubah. Tang Tian yang bosan mati tiba-tiba disegarkan, dan tanpa ragu, lempar tawananmu ke tanah. Huo Maer tertegun, dan sebuah pikiran yang tidak bisa dipercaya muncul di kepalanya, kecuali. Sisanya memandang Huo Maer, dan dia mengertakkan giginya, buang mereka. Bang bang bang, semua tawanan jatuh ke tanah. Tang Tian berbalik dan menatap Huo Maer, masih bisakah kamu bertarung? Seperti yang diharapkan. Masih ada orang yang tidak berani di dunia. Hati Huo Maer melonjak. Sebuah flus tiba-tiba naik ke wajahnya, dia mengangguk, ya. Bawa orang-orangmu baik-baik, dan ikuti aku. Tang Tian berbalik dan menaiki kuda, tangan kirinya memegang perisai Blood Rush, tangan kanan memegang gada berkepala dua. Ini adalah hadiahnya karena mengalahkan Brother Huasi, sesuatu yang dia simpan. Itu hari ini yang akan mengambil darah. Menunjuk gada yang berat ke depan, teriakannya yang kuat seperti guntur, saat bergema di langit. Membunuh. Berkuda Tang Tian buruk. Paling-paling, dia hanya tidak bisa turun dari kuda. Tetapi kuda ini adalah kuda perang yang terlatih, dan bisa berlari seperti angin. Ketika Xin Li melihat Tang Tian memimpin Huo Maer dan sekitar 20 orang, dan bahwa mereka langsung bergegas menuju pasukannya, sebuah perasaan segera muncul di perutnya. Idiot. Jadi bagaimana jika kamu seorang seniman bela diri Heaven Road List? 500 orang yang dia bawa, adalah elit bawahannya, dan lebih dari 70 di antaranya adalah seniman bela diri kelas jalan surga. Dengan kekuatan ini, bahkan seorang seniman bela diri Heaven Road List akan mati berselisih dengan mereka. Itu sebabnya dia membawa begitu banyak orang keluar. Dia tidak yakin bahwa 3 seniman bela diri yang sedang bertarung bisa mendapatkan kemenangan. Pertarungan ini, apapun yang terjadi, harus dimenangkan. Xin Li menyipitkan matanya yang kecil, niat membunuh meningkat. Hatinya menjadi tegas, dia melambaikan tangannya dan meraung, bunuh. Membunuh. Semua orang berteriak serempak, wajah mereka menunjukkan ekspresi menyeramkan dan sengit. Melihat jarak dari lawan semakin dekat dan dekat, mata Tang Tian menjadi sangat ganas, dan tiba-tiba turun dari kuda. Tindakannya yang tiba-tiba menyebabkan semua orang terkejut. Musuh di garis depan, tidak menyangka bahwa Tang Tian tiba-tiba akan melompat dari kuda. Meminjam momentum kuda, lompatan Tang Tian sangat cepat. Berbagai orang dalam kelompok hanya merasa bahwa Tang Tian seperti bintang jatuh, tiba-tiba bergegas ke arah mereka, menjadi sosok yang tidak jelas saat dia menutupi garis pandang mereka. Artis bela diri yang memimpin serangan tiba-tiba menjadi pucat, dan mengangkat pedang di tangannya dengan panik. Sebuah kekuatan yang bisa menjatuhkan gunung menembus pedangnya pada saat kedatangan, dan tanpa bisa meratap, dia hanya merasa bahwa dia menabrak binatang raksasa. Bang! Tubuhnya seperti bola yang sedang dipukul oleh kekuatan yang kuat, dan terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Beberapa seniman bela diri di belakangnya tidak bisa mengelak pada waktunya. Bang bang bang! Mereka semua jatuh dan memuntahkan darah dari mulut mereka, tidak bisa berteriak kesakitan. Mereka semua jatuh dari kuda. Adegan itu langsung menjadi berantakan. Memamerkan gada yang kuat, intuisi pertempuran Tang Tian tersulut. Meminjam kekuatan kebingungan, Tang Tian berjingkat-jingkat. Dia bergegas keluar seperti kuda cepat, menyihir beberapa gambar setelah, menyeret gada di tanah, dan membajak parit lurus dalam. Bumi dan tanah beterbangan di mana-mana. Kekuatan sejati dalam tubuhnya melonjak. Jika Tang Tian memperhatikan, dia akan menyadari bahwa gada yang dibawanya sedang diselimuti dengan kabut putih tipis, bertahan lama tanpa batas. Kekuatan derek. Setelah menyelesaikan parit dalam terakhir, Tang Tian berhenti sejenak, tetapi pada saat berikutnya, dia menghilang. Pada saat yang sama, suara suram bergema keluar dari langit. Kekuatan derek di tongkat itu sangat menakutkan. Penghancuran total. Dimanapun pala menyapu, selama itu menyentuh sedikit, seolah-olah mereka disambar petir, orang akan memuntahkan darah. 3 sosok meraung ketika mereka jatuh.
Tang Tian hanya bisa merasakan perasaan kegembiraan yang tak terlukiskan. Kekuatan brutalnya dan kekuatan sejati, di bawah pengaruh kekuatan bangau, sebenarnya sangat cocok dan diselaraskan dengan sempurna. Semua gerakan biasa di tangannya menjadi sangat berani dan kuat. Tetapi pada saat ini, yang lain akhirnya bereaksi. Ketika beberapa sosok keluar dari kuda mereka, dan bergegas ke arahnya. Tang Tian menghembuskan napas dengan keras, mengayunkan gada dalam lingkaran, mendengung, gada menyebabkan getaran saat menyapu udara, ketika beberapa aura bilah pisau dan batang berbenturan. Bang! Kaki Tang Tian melangkah ke tanah, tetapi dia berdiri kokoh di tempatnya. Orang-orang lain hanya merasa seolah-olah mereka telah menabrak dinding yang sangat padat. Dada mereka berkontraksi, kekuatan sejati mereka dalam tubuh mereka menjadi lamban. Mereka merasa sulit bernapas ketika mereka diliputi ketakutan, ketangguhan dan ketangguhan Tang Tian berada di luar harapan mereka. Saat tatapan mereka mendarat di posisi Tang Tian, murid-murid mereka berkontraksi. Posisi di mana Tang Tian berada, sebenarnya tidak punya siapa-siapa. Tidak baik. Wajah mereka langsung berubah, tetapi mereka tidak tepat waktu untuk bereaksi. Sosok iblis melintas. Beberapa sinar dingin bercampur dengan suara isak tangis kucing, diikuti oleh angin kencang berdarah yang menembusnya. 4 seniman bela diri mencengkeram tenggorokan mereka, mata mereka melotot seperti mata ikan, wajah mereka menunjukkan rasa takut yang luar biasa. Tang Tian mempertahankan tongkatnya, dan telah menggunakan sabit pisau kucing pendarahan. Kucing iblis yang samar-samar terlihat menangis di udara menjadi sosok yang bergerak cepat, dan seperti iblis, ia mampu memprediksi dan menyerang sebelumnya. Serangannya tidak terduga dan sulit diprediksi, tiba-tiba menghilang oleh kuda, tiba-tiba muncul dari titik buta. Dia sangat cepat, dan setiap serangan ditujukan pada titik lemah musuh. Aura dingin di tangannya berkedip di antara kerumunan. Dalam 15 detik, posisi Tang Tian menjadi sangat luas. Dia benar-benar telah membunuh begitu banyak musuh sehingga mereka tidak lagi tampak padat lagi. Kedua belah pihak berhadapan dan menyerang satu sama lain dengan cepat. Untuk Tang Tian, itu pasti tempat yang alami baginya. Dengan kecepatan tinggi dan pertempuran yang intens, waktu reaksi untuk kedua belah pihak tiba-tiba. Tetapi untuk Tang Tian dan intuisinya yang kuat, dia bisa menyadari bahaya dan serangan musuh satu langkah sebelumnya. Tang Tian berhasil menunjukkan intuisinya yang ekstrim. Setiap orang yang ada di belakangnya memiliki pandangan kaget karena mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka saksikan. Mereka benar-benar telah menembus formasi musuh. Bagaimana ini mungkin? Membunuh. Teriakan nyaring, tiba-tiba meledak ke mata mereka, mengguncang mereka dari lamunan mereka. Berbalik untuk melihat, seolah sosok itu tiba-tiba menghilang bersama angin, dia benar-benar berbalik dan kembali ke pasukan musuh untuk bertarung. Shi. Mereka semua terengah-engah, sebenarnya ada orang yang mengerikan dan kuat seperti ini di dunia. Huo Ma Er sangat terpancing oleh tindakan Tang Tian dan niat bertarung di dadanya melonjak hingga ekstrim. Dia menghirup napas dalam-dalam, tiba-tiba mengekang kudanya, berbalik untuk bergegas menuju musuh, melambaikan cambuknya tinggi-tinggi dan berteriak, bunuh. Para seniman bela diri dari suku Serigala Api, dengan keras menyetujui dan mengikuti. Xin Li terkejut dan marah. Dalam sekejap, dia kehilangan lebih dari 20 orang. 500 orang itu adalah elit yang dipilih secara khusus, dan semuanya adalah harta karun. Kehilangan 20 dari mereka dalam sekejap mata, bagaimana dia bisa menahan rasa sakit? Tampilan kekuatan Tang Tian telah membuatnya terperangah, tetapi ketika Tang Tian berbalik dan mulai bertarung lagi, tindakannya yang keji sebenarnya menyebabkan darah mengalir deras di kepala Xin Li. Bagaimana dia, Xin Li, tahan untuk terus menonton. Ekspresi biadab melintas melewati mata Xin Li, dan dia berteriak dalam-dalam, berhenti. Tentara berhenti di tempat mereka. Mereka adalah elit, memiliki kekuatan yang menakutkan, dan sebagai seniman bela diri yang telah hidup di padang pasir sepanjang hidup mereka, teknik menunggang kuda mereka sangat terampil. Kelompok belakang, turunkan kudamu dan temui musuh. Xin Li menunjukkan sikap yang sangat tenang dan dingin, bahkan ketika Tang Tian hanya 10 kaki jauhnya dari mereka. Para seniman bela diri di belakang tentara menurunkan kuda mereka, dan bergegas menuju Tang Tian. Tatapan Xin Li seperti obor. Kecepatan ekstra dari kuda-kuda itu tidak mampu menangani gerakan Tang Tian yang mengancam. Sebaliknya, itu sebenarnya bertindak sebagai perlindungan dengan dia tergelincir masuk dan keluar, dengan gelombang serangan sebelumnya, sejumlah dikalahkan oleh serangan menyelinap Tang Tian dari bawah perut kuda. Tang Tian berbalik dan bergegas menuju seniman bela diri yang sedang berjalan kaki. Meskipun kekuatan sejatinya hanya di tingkat ke-6, dan tidak memiliki keuntungan menghadapi seniman bela diri ini, tetapi ia telah mencapai kekuatan derek, dan kekuatan teknik bela dirinya telah diperkuat. Bunga api Skite Ghost Claw yang dipoles menjadi seperti kembang api yang menyilaukan, namun dipenuhi dengan ki yang mematikan. Fire Skite Ghost Claw mungkin diperingkat di bagian bawah The Board of Unique Skill, tapi itu 100% teknik bela diri yang unik. Sinar pedang yang menyilaukan seperti salju, tajam dan mengancam, diarahkan langsung ke bagian belakang kepala Tang Tian. Seolah-olah dia memiliki mata di belakang kepalanya, tubuhnya membungkuk, dan sinar menyapu melewati punggungnya. Dinginnya sinar pedang menyebabkan rambut Tang Tian berdiri. Itu adalah seniman bela diri kelas jalan surga. Tanpa berpikir, Tang Tian yang terkepal, melepaskan kekuatan melalui jari-jari kakinya dan tiba-tiba menabrak punggungnya. Lawan tidak berpikir bahwa ia akan dapat menghindari serangan menyelinap, kurang bahwa Tang Tian bahkan akan berpikir untuk menggunakan metode seperti itu untuk menyerang.
Pada saat panik, pisau di tangannya digunakan untuk menutupi dadanya. Dentang. Suara benturan pedang dan bilah terdengar. Saat pedang itu dihancurkan selain dari perisai darah Rush Tang Tian segera menabrak dadanya. Bang! Sebuah kekuatan berlimpah menabrak dadanya, menyebabkan ekspresinya membeku. Dia meludahkan seteguk darah, dan tubuhnya segera melayang ke udara, terbang ke jarak 8 kaki. Setelah mendarat, dia tidak lagi bernapas. Tubuh yang dibanting oleh Tang Tian dipenuhi dengan energi kren yang mengubah 3 kali lipat, menyebabkan kekuatan yang dilepaskan menjadi sangat kuat. Tang Tian tiba-tiba menyadari, teknik bela diri fundamental yang sangat kuat, di tengah-tengah pertempuran berantakan, sangat berguna. Dengan kekuatan Derek, semua teknik bela diri dasar yang sederhana mampu membunuh dan melukai. Aura dingin terasa saat tombak mendekat seperti naga. Namun seniman bela diri kelas jalan surga yang lain. Ketika orang tersebut menyaksikan kekuatan Tang Tian menghilang, kekuatan baru masih terus berkembang, ia memutuskan untuk menyerang. Tapi dia tidak tahu itu, tubuh keren di tubuh Tang Tian terus berubah, dan gaya, sejak awal, selalu berfluktuasi. Suara kilat. Sinar bunga api muncul di udara, dan secara akurat mengenai ujung tombak yang dingin. Tang Tian memiliki Ling Su, seorang ahli tombak, di sisinya. Meskipun dia tidak mempelajari teknik tombak, tapi setelah bertarung dengan Ling Su berkali-kali, dia sangat terbiasa menangani pengguna tombak. Fire Skite Ghost Claw menghantam ujung tombak, true power yang meledak langsung melonjak ke tubuh tombak lawan. Pada saat berikutnya, seniman bela diri tombak merasakan sensasi terbakar dari tombak di tangannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut, dan dia mencoba untuk menggerakkan kekuatan sejatinya, untuk menekan kekuatan sejati Tang Tian. Sosok di depannya melintas, dan Tang Tian muncul seperti iblis tepat di depannya. Dia melompat ketakutan, dia mundur dengan panik, tetapi hanya merasakan sakit di dadanya. Dia kehilangan pandangan dari orang di depannya. Dia berdiri dalam posisi kosong. Saat berikutnya, dia menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya, hanya untuk melihat lubang dengan darah. Kesadarannya meninggalkan dia dan, celepuk, dia jatuh ke tanah. Orang-orang di sekitarnya takut keluar dari akalnya. Tang Tian telah membunuh 2 seniman bela diri kelas jalan surga pada waktu yang diambil untuk mengangkat tangan. Bagaimana mungkin mereka pernah bertemu dengan seorang seniman bela diri yang begitu menakutkan sebelumnya? Juga, seniman bela diri yang menakutkan ini baru berusia 16 tahun. Wajah Tang Tian masih agak memiliki tampilan anak yang tidak bersalah, tetapi setelah berkelahi, wajahnya akan menjadi sangat cerdas dan kejam. Semua veteran tua yang sudah bertahun-tahun di ladang, merasakan mata mereka berkedut ketakutan. Tidak memberitahu aku bahwa orang ini telah berkelahi sejak dia berada di rahim ibunya. Bagaimana bisa ada orang sesat di dunia ini? 2 seniman bela diri kelas Heaven Road terbunuh tepat di depan mereka. Dan tidak ada yang seram itu. Semua seniman bela diri kelas jalan surga lainnya panik, selain dari 20 seniman bela diri kelas Heaven Road yang loyal kepada Xin Li, 50 lainnya semuanya terdaftar dari berbagai suku lainnya. Semua orang ini adalah veteran tua, dan tahu tentang mempertahankan diri lebih dari orang lain. Pada saat ini, langkah yang tepat adalah membiarkan orang lain menghabiskan kekuatan sejati cabul ini. Itu cara terbaik. Mereka semua secara sukarela menghindari dan menghindari Tang Tian, membuat Tang Tian lebih dari kekuatan yang tak tertahankan. Seniman bela diri kelas jalan surga bukan ancaman bagi Tang Tian, dan seniman bela diri lainnya bahkan bukan lawannya. Semua seniman bela diri yang melintasi jalan Tang Tian dipotong seperti rumput gandum, dan menderita kekalahan yang menyedihkan. Wajah Xin Li berubah. Dia hanya menyadari bahwa dia meremehkan kekuatan pemuda itu dan melebih-lebihkan kekuatan bawahannya. Semua seniman bela diri yang didaftar dari suku-suku pasti tidak akan mati untuk pertempuran. Mereka, yang biasanya sombong dengan kekuatan mereka, setelah bertemu lawan yang lebih kuat, akan segera melarikan diri. Tapi Xin Li tahu, ini bukan saatnya untuk menyesal. Dia memutuskan pikirannya, matanya menjadi tegas. Dia berteriak, penunggang pasir pengawal besi. Lepaskan kudamu dan ikuti aku untuk naik. Petik 2. 20 penjaga di sekitar Xin Li semuanya jatuh pada saat yang sama. Mereka semua melindungi Xin Li, dan tanpa suara melangkah maju. Semua seniman bela diri lainnya membuka jalan bagi mereka. 20 penunggang pasir dari penjaga besi semuanya adalah seniman bela diri kelas jalan surga, dan merupakan inti kekuatan Xin Li. Tang Tian menyipitkan matanya, sentakan petir melintas melewati matanya. Kamu akhirnya tidak tahan lagi, iya. Tang Tian, dalam mode pertempuran, tidak sedikit pun bodoh. Targetnya sejak awal adalah Xin Li. Tidak peduli seberapa kuatnya dia pasti tidak dapat memusnahkan 500 tentara yang kuat. Dan satu-satunya cara untuk mengalahkan pasukan seperti itu adalah dengan membidik pemimpin. Tang Tian perlahan melangkah maju. Dia tampak berjalan santai, sementara musuh di sekitarnya bertindak seolah-olah mereka tidak melihatnya. Cahaya perak muncul di bawah kakinya. Saat noda cahaya perak mengikuti tubuhnya, kecepatan penyebarannya terlihat dengan mata telanjang. Cahaya perak melintas, dan segera membungkus baju besi di sekitar tubuh Tang Tian. Merak biru. Ketika bagian terakhir dari kulitnya ditutupi oleh baju besi Blue Peacock, power of Crane yang berputar-putar yang seperti lapisan tipis udara di sekeliling tubuhnya dikompresi antara pelindung dan kulit Tang Tian. Tubuh Tang Tian bergidik. Dia merasa seolah-olah ditarik ke dalam kekosongan yang tak ada habisnya. Di belakangnya naik sosok biru selebar 3 meter, itu jelas penampilan Peacock.
Meski sosok itu samar-samar, tetapi kesederhanaan dan kesombongan Peacock jelas bisa dirasakan. Apakah ini karya kekuatan keren? Hati Tang Tian tercengang. Perasaan roh bela dirinya dengan merak entah bagaimana berbeda dari masa lalu. Pikiran Tang Tian mengaduk, dan dari api roh bela diri perak, benang api perak terbang keluar, dan menyuntikkan ke sosok biru di belakangnya. Ketika benang api perak terhubung dengan sosok biru, aliran es dingin dan kekuatan sejati buritan yang ditransmisikan dari sosok biru di belakangnya, langsung masuk ke tubuhnya. Tubuh Tang Tian bergetar sekali lagi. Es dingin Peacock's True Power bergabung dengan Kren True Power-nya. Kren True Power yang terus berubah tajam, seperti terkontaminasi oleh es, segera menjadi sangat dingin. Kekuatan sejati Peacock. Hati Tang Tian benar-benar terkejut. Dia pikir penggunaan Peacock sudah sangat mendalam. Dia tidak pernah sekalipun membayangkan bahwa dia nyaris tidak menggores permukaan memanfaatkan Peacock. Kekuatan sejati di Tang Tian menjadi sangat berlimpah. Pada saat ini, dia bisa merasakan perbedaan antara baju besi dan senjata mekanik. Armor berisi kekuatan yang sangat kuat, karena mereka dilahirkan oleh hukum konstelasi dan terbentuk secara alami. Mereka mengandung kekuatan akumulasi yang tak terhitung bulan. Armor secara alami seperti harta karun raksasa, dan seniman bela diri perlu membangkitkan perbendaharaan untuk dibuka. Senjata mekanik berbeda saat dipakai. Meskipun menggunakan bintang batu, tetapi tubuh itu masih didukung oleh kekuatan sejati dari seniman bela diri. Itu seperti senjata amplifikasi kekuatan sejati, menghasilkan pelepasan kekuatan sejati seniman bela diri. Perubahan Peacock menyebabkan pikiran Tang Tian terguncang. Tang Tian memutuskan untuk mencari waktu untuk berbicara dengan Big Hao Jinghao, karena pemahamannya tentang baju besi dan roh bela diri terlalu dangkal. Tetapi pada saat ini, transformasi Blue Peacock tidak diragukan lagi sangat membantu dalam 1 jam kebutuhan. Kren True Power dingin beredar di sekitar tubuh Tang Tian, menyebabkan ekspresinya menjadi lebih tenang. Seperti gelembung-gelembung di air es, tiba-tiba, wajah burung merak yang acuh tak acuh muncul di wajah Tang Tian. Mengerucutkan bibirnya, dia menjadi muram dan keras. Armor perak. Murid Xin Li mengerut, tetapi niat dan keinginan membunuh di hatinya tidak goyah. Seolah-olah Xin Li berdiri di tepi tebing. Jika dia mundur 1 langkah lagi, itu akan mengakibatkan kematiannya. Bahkan jika Tang Tian memiliki 1 set baju besi perak, bahkan jika dia memiliki hal-hal lain, pertarungan ini tidak dapat dihindari. Tang Tian tiba-tiba mulai mempercepat. Langkah kakinya yang lambat dipercepat, tetapi bagian atas tubuhnya tetap kaku. Tang Tian menjadi seperti aliran keperakan, cakar kucing menggantung ke bawah, seperti daun mengambang dengan angin, cakar yang tajam memancarkan cahaya biru seukuran butiran beras. Tampaknya itu biru dari Peacock. Xin Li hanya merasakan pertanda dan perasaan berbahaya menyelimuti hatinya, menyebabkannya melompat, dia menegakkan dirinya dan berteriak ke yang lain, bunuh. 20 pengendara pasir pengawal besi semua bergegas keluar, bertujuan untuk membunuh Tang Tian. Sepertinya Tang Tian masih tidak menyadari mereka. Dia acuh tak acuh ketika sinar cahaya di ujung jarinya semakin cerah. Salah satu penunggang pasir memegang tongkat berputar, wus, suara siulan yang dalam terdengar, bersama dengan gambar sinar batang tanah kuning yang berayun ke arah Tang Tian. Penunggang pasir lainnya memegang pisau panjang yang tampak seperti bilah latihan, saat aura pisau salju halus dan halus melukai Tang Tian. Penunggang pasir lain membawa kapak berputar lebar dengan marah, menghembuskan napas dengan suara keras, mengacungkan aura balok kapak merah menyala, langsung ke Tang Tian. Tang Tian langsung berada di tengah bahaya ekstrim. Pada saat ini, dari jauh di dalam mata Tang Tian, aura cahaya seukuran jarum menyala, seperti bintang yang perlahan terbang keluar dari pupilnya. Semua perubahan di sekitarnya tidak bisa lepas dari intuisi Tang Tian. Bahayanya bukan hanya dari ketiga orang itu, tetapi di belakang 2 penunggang pasir di sebelah kirinya, ada penunggang pasir di belakang mereka dengan busur perunggu yang telah melepaskan panah. Panah itu berseri-seri dengan aura sedingin es, langsung ke Tang Tian. Di sisi kanannya, 3 penunggang pasir menyembunyikan senjata yang bisa digunakan kapan saja. Seluruh area telah sepenuhnya dikunci. Tidak ada celah dalam formasi besar ini di mana mereka telah menjebak Tang Tian. Tang Tian tiba-tiba mencibir, tetapi dia tidak tahu bahwa cemoohan ini benar-benar sedingin es. Sosoknya langsung menghilang. Saat dia memasuki gambar batang yang berat dan kuat, itu menyebabkan penunggang pasir menjadi gembira. Teknik tongkatnya disebut Swallowing Mountain Sword Arts, dan merupakan teknik tipe ofensif dan berat. Saat musuh memasuki jangkauan tongkatnya, itu adalah kesempatannya. Dia tiba-tiba berteriak. Kekuatan sejati di tubuhnya berdesir, warna tongkat mengerucut menjadi coklat, menjadi mulut raksasa, ingin menelan seluruh Tang Tian. Swallowing Mountain Sword Arts teknik membunuh, Swallowing the Peak. Dia terlihat sederhana, tetapi pikirannya sangat cermat. Dia tidak berharap 1 langkahnya untuk mengalahkan Tang Tian. Ketika Tang Tian menunjukkan kekuatannya yang menakutkan sebelumnya, itu telah membuatnya terpana, dan dia tahu dia bukan lawan untuk Tang Tian. Dia telah merencanakan untuk menggunakan langkah terkuatnya untuk menimbulkan masalah bagi Tang Tian, dan membawa kemenangan melalui grup secara keseluruhan. Mereka memiliki kekuatan dalam jumlah, dan selama Tang Tian menunjukkan kelemahan, mereka pasti akan menang. Sekutu-sekutunya segera memahami rencananya, dan mereka semua memperlihatkan sedikit kegembiraan dalam kerja tim. Swallowing the Peak adalah langkah yang sangat kuat, dan semua orang sangat jernih. Para penunggang pasir di sekitarnya bersiap untuk teknik pembunuhan mereka.
Selama Tang Tian menghantam salah satu dari mereka, dan istirahat sesaat dari kekuatan sejatinya, itu akan menjadi kesempatan mereka untuk menyerang. Warna biru perak tiba-tiba menyala dari dalam aura batang coklat. Ci. Aura biru tiba-tiba menembus melalui batang aura, dan langsung menembus ke tenggorokan pengendara batang pasir. Ketidakpercayaan memenuhi mata pengendara pasir yang melebar. Dia bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan Tang Tian. Membunuh. Para penunggang pasir di sekitarnya segera bangkit. Mereka tidak bisa lagi peduli dengan penunggang pasir karena mereka semua bergerak ke arah Tang Tian. Sosok Tang Tian menghilang sekali lagi. Win Concealment. Menjadi kartu peringkat ungu emas berarti bahwa teknik bela diri ini memiliki potensi untuk menjadi teknik marsial yang unik, dan jelas kuat. Dari namanya saja, keahlian teknik tubuh ringan ini adalah ia dapat meminjam angin dan bersembunyi di dalamnya, itu bisa menggunakan angin, yang merupakan pergerakan udara untuk bergerak, dan mencapai situasi yang tak terbayangkan. Semakin rumit medan, semakin berantakan pertarungan, semakin rumit pergerakan udara, dan itu berarti akan sangat sulit untuk mendeteksi dan menebak angin. Tang Tian awalnya berpikir ini adalah teknik tubuh ringan yang digunakan untuk menyembunyikan dirinya, tetapi sebenarnya itu adalah serangkaian teknik bela diri yang berspesialisasi dalam perang besar dan berantakan. Aliran udara yang rumit dan tak terhitung jumlahnya di lapangan, semuanya adalah bantuan Tang Tian. Tang Tian muncul di belakang pemanah seperti iblis, dan ketika pemanah merasakannya, wajahnya berubah. Tanpa bisa bereaksi, dia merasakan sakit datang dari punggungnya, semua kekuatannya dari tubuhnya diambil, dan dia jatuh ke tanah. Seluruh tempat berantakan. Tidak ada yang bisa melihat Tang Tian dengan jelas, dan tidak ada yang tahu teknik membunuh apa dan teknik melarikan diri yang dia gunakan. Terutama bahwa Tang Tian selalu menjaga jarak dari mereka semua, dan saat membunuh mereka, dia tiba-tiba akan muncul dalam jarak dekat. Perisai Blood Rush di tangan kiri Tang Tian memblokir serangan, menyebabkan bahunya merasakan dampaknya. Itu adalah kekuatan yang menakutkan. Di bawah pengaruh kekuatan bangau, tubuh bangau di tubuhnya terus berubah. Aliran kekuasaan sejati yang tak berkesudahan sangat kaya. Tang Tian tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya tidak menarik nafas. Di masa lalu, setiap kali tubuh Derek mengedarkan kekuatan sejati, ia diminta untuk menarik napas. Tapi tubuh Kren saat ini yang terus berubah, menyebabkan kekuatan sejati untuk terus mengalir ke semua anggota badan dan meridiannya. Itu sangat nyaman. True Power Peacock benar-benar sedingin es, mengalir dari tubuhnya, menyebabkan tatapannya menjadi sedingin es tanpa seutas kehangatan. Pikirannya malah menjadi lebih aktif. Tidak peduli seberapa besar medan perang itu, setiap gerakan kecil semua sangat jelas baginya. Perasaan kontrol yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari hatinya. Meminjam kekuatan serangan menyerang perisai, Tang Tian menyelinap ke depan seolah-olah dia di atas es. Dia tiba-tiba menekuk tubuhnya, seperti ada mata yang tumbuh di belakang kepalanya, dan menghalangi sinar pedang dari salah satu penunggang pasir. Sabit pedang kucing berdarah di tangannya dengan tenang menyapu melewati pinggang lawan. Ratapan keluar. Penunggang pasir menopang pinggangnya, darah dari laserasi terus mengalir keluar, rasa sakit dan ketakutan muncul di wajahnya. Tang Tian tidak memiliki pikiran untuk berhenti, melambaikan perisai rush darah dengan lengan kirinya, pisau udara terbang keluar dari perisai, langsung menuju pengendara pasir. Terkejut, dia mengangkat tinjunya dengan panik. Dua aura kepalan tangan membeku, dan menghantam bilah udara. Papa! Bilah udara hilang, dan penunggang pasir itu santai. Tiba-tiba, wajahnya berubah, karena dia tidak bisa melihat Tang Tian. Tidak baik. Sudah terlambat baginya untuk mundur, karena percikan biru muncul dari bawahnya, dan menyerang langsung ke dadanya. Fire Skite Ghost Claw. Ci. Dia merasa seolah-olah dia terkena pukulan berat, seluruh orangnya terbang keluar. Dadanya ambruk ketika dia berhenti bernapas. Semua penunggang pasir pengawal besi lainnya ketakutan sampai ke tulang. Mereka belum pernah melihat seseorang yang seperti dewa pembunuh. Dalam sekejap mata dia sudah membunuh 8 orang. Mereka bahkan tidak menyentuh pakaian Tang Tian. Kekuatannya terlalu besar. Meskipun mereka dilatih sebagai penjaga, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak takut mati. Terutama setelah melihat Tang Tian, mereka semua tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Beberapa penunggang pasir saling memandang, keteguhan di mata mereka semakin kuat. Mereka semua berteriak dan bergegas menuju Tang Tian bersama. Tiba-tiba, beberapa kunang-kunang muncul, membuat mereka merasa seolah-olah itu adalah malam pertengahan musim panas. Semua niat membunuh menghilang, dan menjadi sunyi. Teknik membunuh teknik bela diri yang unik, Demon King Blazing Firefly. Seolah-olah waktu membeku pada saat ini. 10 Fireflies muncul di bawah ujung jari Tang Tian, menggambar 16 garis cahaya di udara, semuanya mendarat di tengah-tengah kelompok. Tang Tian sepenuhnya dipengaruhi oleh kekuatan sejati Peacock, menyebabkannya menjadi sangat tenang dan memiliki ekspresi dingin. Saat dia melompat, bibirnya yang dingin tiba-tiba bergumam. Blossom, Raja Iblis Nyala Api Firefly. 10 kunang-kunang yang cantik dan tampak tidak berbahaya memasuki tubuh 10 penunggang pasir pengawal besi. Dalam saat hening yang singkat itu, ketakutan terlihat di mata mereka, ekspresi beku mereka tampak seolah-olah itu tergambar di wajah mereka. Bang! 10 tubuh penunggang pasir meledak, kobaran api biru membubung ke langit, seperti 10 mawar biru. Niat dingin ketulang yang dilepaskan dari kobaran api menyelimuti udara, dan sebenarnya menaburkan kepingan salju yang melayang kemana-mana.
Ledakan api biru mekar dan melonjak ke langit, mengguncang tanah dan gunung, menyebabkan kepingan salju melayang di sekitar. Di sekitar sosok berwarna perak yang berdiri lurus di tengah-tengah segalanya, medan perang segera memiliki sentuhan kesedihan dan keindahan. Kekuatan sejati Peacock masih mengalir di dalam tubuhnya, tetapi tatapan dingin es di mata Tang Tian telah menghilang, dan malah digantikan dengan kehangatan matahari. Adegan ini memiliki kekuatan magis yang tak terkatakan, yang tertanam di hati semua orang. Di seluruh medan perang, tidak ada satu suara pun. Bahkan mereka yang bertarung dengan intens, Ling Su dan yang lainnya, semua berhenti ketika mereka berdiri di sana dengan tercengang. Seolah-olah Ling Su dan seniman bela diri yang dia lawan melihat hantu. Dengan ketakutan yang dalam di matanya, dia tiba-tiba bergumam, harta karun bintang. Evolusi. Evolusi harta karun bintang. Itu adalah pertama kalinya Ling Su mendengar istilah seperti itu, dan tidak tahu apa artinya, tetapi dia mencatatnya. Tampilan kekuatan Tang Tian sangat besar, dan dia hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Seniman bela diri Heaven Road Great di depannya seperti sayuran yang dipotong, dan tampilan yang menakutkan telah menyebabkan Ling Su menonton dengan mulut terbuka lebar. Apakah pria ini selalu menyembunyikan kekuatannya? Ling Su tidak bisa membantu tetapi kencangkan cengkeramannya pada tombak perak. Tampilan tertegun keren menghilang lebih cepat dari Ling Su, tampilan merenungkan di matanya jelas. Star Tracer Evolution adalah sesuatu yang diketahui keren. Tapi, itu adalah sesuatu yang tidak diturunkan dari konstelasi surgawi Derek, tetapi dari catatan yang diberikan ibunya. Star Treasures mengikuti kelahiran rasi bintang. Semua harta ini mengandung bagian dari hukum dan kekuatan konstelasi. Bagi seorang seniman bela diri, kekuatan ini sangat besar, seperti harta karun raksasa. Tapi, hanya dalam keadaan tertentu saja perbendaharaan raksasa ini bisa dibuka. Dan kekuatan harta akan melalui transformasi lengkap seolah-olah telah berevolusi, oleh karena itu ia disebut Star Tracer Evolution. Evolusi harta karun bintang dapat terjadi lebih dari sekali, dan meningkat seiring proses, sehingga semakin banyak evolusi yang dilaluinya, semakin banyak kekuatan yang dapat digunakan harta karun itu. Setelah mencapai sejumlah evolusi, harta itu akan dapat berkomunikasi dengan rasi bintangnya, dan kekuatan rasi bintang akan mampu mencapai harta karun bintang. Pada saat itu, kekuatan harta akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Tapi Crane juga tahu kesulitan mengembangkan Star Tracer. Catatan-catatan itu tidak menjelaskan bagaimana membiarkan harta itu berevolusi. Crane menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa bibinya pasti akan tahu. Tetapi dia tidak ingin bertanya padanya, karena masalah yang melibatkan ibu dan ayahnya di masa lalu, mereka telah bertengkar secara ekstensif. Saat ini ibunya dan pihak lain telah berdamai, tetapi memutuskan untuk tinggal di Heavenly Crane Constellation, itu menunjukkan sikapnya. Crane tidak mau berhutang budi pada pihak keluarga itu. Tapi dia pintar, harta karun Tang Tian baru saja menyelesaikan satu evolusi. Dalam periode waktu ini Tang Tian tidak memiliki perubahan, yang berarti hanya 3 hal, mencapai kekuatan bangau, melatih, wind concealment, dan air shield strike teknik. 2 teknik bela diri jelas tidak bisa menyebabkan harta berkembang, itu berarti satu kemungkinan, yaitu kekuatan Derek. Pengetahuan tentang kekuatan bangau terlalu sedikit, tetapi bangau mengingat sesuatu tentang hal itu, bahwa kekuatan bangau dapat terhubung dengan roh bela diri. Dia juga tahu, bahwa esensi evolusi harta karun bintang, adalah roh bela diri di dalam harta karun bintang yang berevolusi. Dia dengan cepat membuat tebakan berani, penyebab yang membuat harta Tang Tian berevolusi adalah kekuatan Derek. Dugaan ini membuatnya merasa terinspirasi. Sejak Tang Tian mendapatkan kekuatan Derek, Derek terus-menerus menganalisis. Ia tidak memiliki bakat Tang Tian, tetapi ia lebih kuat dalam aspek teknik bela diri Derek Sekte. Tentang cara melatih kekuatan bangau, dia sudah memiliki beberapa pemikiran. Tetapi dia tidak berharap bahwa kekuatan bangau dapat menyebabkan harta bintang berevolusi. Mata Crane menyala, berpikir jika itu adalah dia yang mengendalikan kekuatan itu, hatinya secara emosional digerakkan. Harta karun bintang yang telah mengalami evolusi, kekuatan mereka terlalu kuat. Juga, pedang di tangannya. Crane menarik napas dalam-dalam, pandangannya sekali lagi menjadi gelap. Xin Li menatap kosong pada Tang Tian yang berjalan ke arahnya, tidak ada orang lain di sekitarnya. Baru saja, dengan Tang Tian, Demon King Blazing Firefly, semua target adalah penunggang pasir pengawal besi di sampingnya. Bibir Xin Li yang menggigil tidak bisa mengatakan apa-apa, dia menghadapi pintu kematian, dan keputusasaan ada di matanya. Cahaya dingin menyapu tenggorokan Xin Li. Tang Tian berbalik untuk pergi, wajahnya yang dingin tidak memiliki jejak kehangatan, menyerah atau mati. Celepuk. Tubuh Xin Li jatuh ke tanah. Beberapa penunggang pasir yang tersisa telah kehilangan kemauan untuk bertarung. Semua seniman bela diri lainnya sudah takut keluar dari akalnya. Mereka semua mulai menjatuhkan senjata mereka. Akhirnya terbangun dari lamunan mereka, Huo Ma Er dan bawahannya semua bergegas untuk menahan Xin Li dan anak buahnya. Tiba-tiba, 3 sosok terbang keluar. Orang tua itu dan kedua sekutunya, yang melarikan diri demi kehidupan mereka. Saat ini, tidak ada yang tertarik untuk mengejar mereka. Semua orang belum sepenuhnya sadar dari adegan sebelumnya. Armor perak mengalir ke tubuh Tang Tian, dan pada akhirnya menjadi titik perak dan menghilang. Tang Tian yang berdiri langsung jatuh. Tang Tian. Ling Su dan Crane berteriak serempak, dan bergegas menuju Tang Tian, tetapi sesosok lebih cepat dari mereka, Tang Yi. Dengan satu langkah, Tang Yi muncul di samping Tang Tian, dan memeriksa nadinya.
Mengangkat kepalanya, dia meyakinkan yang lain, tidak banyak, dia terlalu lelah, setelah beristirahat beberapa hari dia akan baik-baik saja. Ling Su dan Kren menghela nafas lega, keduanya saling memandang, lalu memandang para tawanan, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Mari kita pergi ke suku serigala api terlebih dahulu. Tang Yi menyarankan. Suaranya memiliki nada seorang tentara, lugas dan sederhana. Ling Su dan Kren saling memandang, keduanya terkejut, Tang Yi hampir tidak berbicara. Dan hari ini dia yang menentukan keputusan, itu di luar norma. Tapi keputusan Tang Yi juga merupakan pilihan terbaik, dan mereka berdua setuju. Huo Ma Er tidak mengatakan apa-apa, dan langsung memimpin jalan. Dia tiba-tiba memiliki perasaan, bahwa nasib suku, yang hampir hancur karena dia, telah melalui transformasi yang mengguncang bumi. Konvoi dengan cepat berangkat, dan sepanjang perjalanan, Tang Yi membawa Zanbato raksasa dan melindungi Tang Tian di sampingnya. Pada hari ketiga, Tang Tian bangun. Tang Tian membuka matanya yang mengantuk, suaranya terdengar kosong, aku tidur lagi. Di mana ini? Kami berada di jalan menuju Firewolf Tribe. Tang Yi menjawab, Tuan, lain kali, tolong lakukan lebih sedikit, sebagai pemimpin pasukan, kamu tidak boleh secara pribadi ditempatkan dalam bahaya. Dengan kalimat pendek itu, hati Huo Ma Er melompat ketika dia mendengarnya. Pasukan, Tuan Guru. Dari mana tepatnya Master Tang Tian? Dia sudah yakin akan kekuatan Tang Tian yang kuat dan tak kenal takut, tetapi mendengar kata-kata Tang Yi, dia menyadari, dia masih meremehkan Tuan Tang Tian. Dia bisa menjadi penguasa pasukan di usia muda, yang sepenuhnya keluar dari dunia. Pada generasi ini, mereka yang memiliki pasukan adalah rasi bintang yang kuat. Lupus tidak memiliki pasukan nyata. Dia telah menyadari sebelumnya bahwa aksen Tang Yi itu unik, apapun yang dia lakukan, sangat teliti dan menentukan. Bicaranya langsung dan efisien, sampai kata, tentara, keluar, kemudian dia sadar. Itu adalah suara seseorang dari tentara. Bagaimana mungkin dia tidak sadar? Seolah-olah Huo Ma Er melihat paha ayam goreng kuning yang berkilauan. Tidak peduli apa, dia harus memegang paha ayam goreng ini. Tanpa pertanyaan, latar belakang Tang Tian luar biasa, selama dia berpegangan padanya, sukunya akan dapat melarikan diri dari situasi buruk saat ini. Huo Ma Er diam-diam menetapkan tekadnya, tidak peduli seberapa berlebihan permintaan Master Tang Tian, dia tidak akan menolak. Ketika Tang Tian duduk, dia melihat Tang Yi berpegangan pada Zanbato dan menjaga sisinya. Ini membuatnya merasa tersentuh, dia tahu Tang Yi merawatnya, dan tertawa, hei, jangan khawatir, aku ceroboh, tapi itu sangat menyegarkan. Wahaha, petik 2. Ling Su dan Kren mendengar keributan itu, yang berada di depan dan yang di belakang, bergegas. Melihat bahwa tidak ada bahaya, Tang Yi menghilang, dan kembali ke barak rekrut di belakang pintu berbintang. Mata Tang Yi menyapu barak yang merekrut, dan melihat Bing, dia bergegas maju dan berteriak, Tuan Bing. Setelah mengetahui bahwa Tang Yi sedang mencarinya, wajah poker Bing menjadi gelap, dan mengangguk, sersan staf Tang Yi. Tuan Bing, tolong jangan bersemangat dan tidak sabar. Tang Yi berkata, sambil menatap Bing tanpa rasa takut, Tuan Tang Tian adalah penguasa pasukan kita, mengapa dia harus ditempatkan dalam bahaya? Kamu juga bawahan Master Tang Tian, mohon perlakukan keselamatannya sebagai misi nomor 1 kamu. Petik 2. Yang membuat Tang Yi terkejut adalah, Bing setuju dan mengangguk, seperti yang diharapkan dari sersan staf peringkat emas, berani dan teguh. Tapi, sersan, kamu harus tahu, pengetahuan kamu dalam taktik dan strategi masih rendah untuk berpartisipasi dalam diskusi perencanaan. Tetapi sersan staf, yakinlah, keselamatan guru, adalah prioritas mendasar dari kebangkitan pasukan kita, dan aku tidak akan melupakan hal itu. Tetapi, aku percaya kamu mengerti, guru saat ini sedang tumbuh dan belajar, dan akan ada bahaya. Meskipun aku tidak perlu menjelaskannya kepada kamu, tetapi kamu adalah rekan pertama aku, dan aku harap tidak ada kesalahpahaman di antara kami. Meskipun aku tahu bahwa kamu akan tetap taat dan mengeksekusi. Petik 2. Tang Yi terdiam beberapa saat, dan membungkuk pada Bing, aku mengerti sekarang. Tuan Bing, terima kasih atas penjelasannya. Petik 2. Master Bing tidak berbicara omong kosong, Tang Yi jelas kemampuannya sendiri, untuk memimpin 20 orang dan mematuhi perintah adalah batasnya. Selesai, Tang Yi meninggalkan barak rekrutmen. Wajah poker Bing memperlihatkan senyum pahit ketika dia bergumam, sampai kapan kita bisa memiliki Mayor Jenderal? Selama kita memiliki Mayor Jenderal yang sedikit kuat, maka aku tidak perlu menggunakan otakku lagi. Namun, tidak realistis untuk memiliki Mayor Jenderal, Mayor atau Kolonel juga tidak realistis. Baiklah, seorang petugas staf dari petugas keamanan harus memiliki sedikit bakat, dan dapat dieksploitasi. Petik 2. Barak rekrutmen terlalu kecil, dan tidak bisa menghasilkan petugas surat perintah. Waran petugas, harus menemukan jalan. Petik 2. Di sebuah lembah kecil dekat suku Serigala Api, Tang Tian dan 2 lainnya berkerumun bersama. Tang Tian dan kelompoknya telah berada di suku Serigala Api selama 2 hari, dan semua orang di suku itu memandang Tang Tian seolah-olah dia dewa. Prestasi gemilang Tang Tian disebarkan oleh Huo Ma Er dan bawahannya yang secara pribadi menyaksikan pertarungan. Lingkungan hidup Lupus Constellation sangat kejam, hukum di mana yang kuat memerintah digunakan sangat jelas di rasi bintang. Tang Tian melemparkan pekerjaan memilih pakan meriam terbaik untuk Bing. Tang Tian, Kren dan Ling Su berlari ke lembah untuk menguji Peacock yang telah berevolusi.
Penampilan fisik bulu peacock berubah total. Transformasi yang paling jelas adalah bahwa pusat setiap bulu perak memiliki garis biru, seperti urat daun. Tetapi transformasi terbesar adalah kinerja peacock. Tes pertama adalah sifat pertahanannya. Sejak awal, pertahanan peacock sangat biasa. Jika rusak, jangan datang dan menemukan aku untuk memberikan kompensasi kepada kamu, Ling Su memperingatkan Tang Tian. Tang Tian tidak senang, apakah aku orang seperti itu bagimu? Iya. Ling Su berkata tanpa ragu-ragu, dan mencibir, kamu adalah orang yang bahkan akan menemukan nyamuk yang menyedot darahmu untuk mengompensasi kamu, apalagi yang tidak bisa kamu lakukan. Tang Tian membelalakan matanya, seolah-olah dia salah dengar, dia tampak terluka, susu kecil, jadi aku orang seperti itu di hatimu. Kamu telah sangat menyakitiku. Kami adalah saudara dengan koneksi mendalam. Saudara-saudara yang baik akan berbicara tentang kesetiaan, aku selalu memiliki roh yang saleh bagi kamu, seperti saudara yang disumpah. Kren mengoreksinya, ia memiliki roh yang benar, saling menjaga satu sama lain. Baiklah, mari kita lihat apa sebenarnya evolusi itu. Ling Su, mulai dengan 3% kekuatan sejati. Petik 2. TN, tidak mungkin untuk membuat penyesuaian pada idiom Cina. Ini seperti mengubah kata, luar biasa, dengan mungkin 3 huruf, menyebabkannya menjadi, extraordinary, yang tidak masuk akal. Ling Su tidak repot-repot bertengkar dengan Tang Tian lagi, dia sama-sama tertarik pada evolusi Star Tracer. Dia tidak tertarik pada harta bintang lain, tapi dia dan Kren sama, senjata yang mereka pegang bukanlah senjata biasa. Gurunya tidak pernah memberitahunya bahwa tombak perak adalah tombak yang terkenal dan memiliki sejarah yang kaya di belakangnya. Tapi dia bisa merasakan bahwa tombak perak itu tidak normal, dan selalu curiga bahwa itu juga Star Tracer. Tang Tian, yang mengenakan baju besi merak, membuka lengannya lebar-lebar dan, dengan wajah serius, dia berkata, ayo, susu kecil, aku tidak akan membencimu. Tangan Ling Su menggigil, dia tidak bisa menahannya lagi, dan berteriak dengan marah, diam. Aura dingin menyala, dan tombak itu terbang seperti naga. Ding! Tang Tian mundur beberapa langkah, lalu menenangkan diri. Kren muncul di depan Tang Tian, dan memeriksa tempat di mana ia ditusuk dengan hati-hati, dan berkata, pertahanannya sangat bagus, tidak ada jejak serangan. 3% true power per Ling Su harus sama kuatnya dengan serangan normal dari seniman bela diri Heaven Road Grade. Itu juga berarti bahwa serangan teknik bela diri yang normal oleh seniman bela diri Heaven Road Grade tidak dapat menembus pertahanan peacock. Petik 2. Evaluasi Kren sangat relevan. Tang Tian menggosok dadanya dengan bangga, tapi kekuatannya tidak bisa sepenuhnya terisolasi. Jika aku tidak menggunakan kekuatan sejati untuk melindungi tubuhku akan menderita memar. Kren mengangguk, itu masuk akal. Merak adalah baju besi berbulu, dan bukan baju besi berat. Mari kita coba dengan 5% sekarang. Petik 2. Aku ingin menggunakan kekuatan sejati untuk melindungi tubuh aku, teriak Tang Tian. Baik, Kren mengangguk. Ding. Bintang kecil yang lebih tajam dari serangan sebelumnya menghantam Tang Tian, tapi kali ini dia hanya bergetar, dan tidak mundur. Setelah memeriksa tempat tumbukan, bulu yang dipukul tampaknya memiliki retakan, tetapi hal yang paling aneh terjadi, sambil menatap celah dengan mata telanjangnya, dia melihat celah itu perlahan menghilang, dan hanya garis-garis biru di tengah bulu yang berubah warna. Jadi itu memiliki sifat regeneratif sendiri, gumam Kren. Wajah Ling Su terkejut. Meskipun dia tidak tertarik pada harta karun bintang, dia masih tahu sedikit. Jumlah harta karun bintang yang memiliki sifat regeneratif sendiri jarang, dan mereka semua sangat mahal. Kamu datang dan coba. Kren memberitahu Tang Tian, 3% kekuatan sejati, gunakan Tan Tui Blade. Baik, Tang Tian tenang, dan sinar Tan Tui Blade keluar. Sua. Sinar pedang sepanjang 1 meter yang seputih salju, membawa suara siulan, menghilang setelah terbang lebih dari 10 meter. Shi, semua orang tidak bisa tidak menghisap udara dingin. Mereka telah melihat Tan Tui Blade dari Tang Tian, dan mereka tahu kekuatannya. Tang Tian juga dikejutkan oleh Tan Tui Blade-nya sendiri, wah, sangat kuat. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, biarkan aku menggunakan peacock true power dan coba. Garis api perak keluar dari roh bela dirinya yang menyala-nyala, dan memasuki roh bela diri merak. Pada saat berikutnya, kekuatan sejati merak yang dingin mengalir ke tubuhnya dengan mantap. Dunia yang dilihat Tang Tian segera menjadi sangat jernih. Kren dan Ling Su hanya melihat kabur, mereka sama sekali tidak melihat gerakan Tang Tian. Balok sinar blade biru 0,5 meter silverish terbang keluar dengan tenang. Sinar bilas secepat kilat. Sebelum mereka berdua bereaksi, bilah pisau memotong tebing sejauh 50 meter. Seolah-olah itu telah memotong seperti sesuatu yang lunak, tebing tiba-tiba memiliki tanda yang sangat dalam. Sebelum tebing, wajah Ling Su dan Kren menjadi jelek. Sinar pedang telah memotong tebing batu seolah-olah sedang memotong kertas, dan masuk sangat dalam. Aku pikir ini sedalam 1 meter. Suara Tang Tian keluar dari belakang mereka. Dia telah menghentikan koneksi dengan peacock, dan niat membunuh yang dingin telah menghilang. Ekspresi Kren berangsur-angsur menjadi tenang, ya, peningkatan kekuatan itu masuk akal, menambahkan konsentrasi, akan ada hasil seperti itu. Kekuatan sejati peacock sangat mengerikan. Kekuatan seperti itu bahkan lebih kuat daripada senjata peringkat perak dari 19 benua Sky Utara. Kemungkinan besar, itu bahkan bisa dibandingkan dengan senjata peringkat perak dari 5 domain kutub. Petik 2. Itu baru berkembang sekali.
Ling Su kaget, jika ada yang kedua, atau ketiga, bukankah itu tak terkalahkan? Evolusi harta karun bintang sangat sulit. Semakin berevolusi, semakin tinggi tingkat kesulitannya untuk berkembang. Kren menggelengkan kepalanya, bagaimana bisa begitu mudah? Dan, sepertinya akan sangat sulit bagi Peacock untuk berevolusi untuk kedua kalinya. Petik 2. Mengapa demikian? Tang Tian dan Ling Su bertanya serempak. Kren berkata, kelemahan yang melekat. Tubuh Peacock adalah baju besi perunggu. Jika aku memberitahu kamu potensi harta karun bintang perak adalah harta karun besar, maka potensi harta karun perunggu hanya akan menjadi harta karun kecil. Ketika perunggu berubah menjadi peringkat perak, itu berarti kamu sebenarnya sudah membuka kasnya, dan menyadari sebagian besar potensinya, yang memungkinkannya untuk ditingkatkan. Dan kali ini, dengan evolusinya, aku pikir sudah mencapai potensi puncaknya. Petik 2. Mendengarkan penjelasan Kren, Tang Tian dapat mempercayainya. Ketika Peacock True Power memasuki tubuhnya, ekspresinya menjadi sedingin es, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi jernih. Tang Tian merasa bahwa semua ini, dan apa yang dijelaskan oleh Kren, cocok bersama. Kren memang memiliki otak yang baik. Tang Tian dipuji, Kren sangat pintar, analisisnya masuk akal, dan membuat orang-orang percaya padanya. Ling Su, yang berada di samping, tertawa, kamu pikir semua orang sama bodohnya denganmu. Tang Tian meraung, kamu yang bodoh. Apa tombak keadilan? Aku pikir itu lebih seperti tombak kebodohan. Petik 2. Ling Su seperti seekor kucing yang ekornya telah diinjak, dan segera mengamuk, Marga Tang, kamu dapat mempermalukan aku, tetapi tidak pernah mempermalukan tombak aku. Kamu ingin bertarung. Biarkan aku memberitahu kamu apa yang sebenarnya disebut kepercayaan pria. Petik 2. Jika kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri, biarkan aku mengabulkan keinginanmu. Tang Tian menatapnya dengan marah. Datang, hari ini baik kamu sekarat atau aku. Niat membunuh Ling Su melonjak. Kren tiba-tiba sakit kepala. Dia menggosok dahinya, kedua bocah ini, mengapa mereka tidak bisa menyebut gencatan senjata untuk sementara waktu? Dia masuk di antara mereka dan mengangkat kedua tangannya, kami masih memiliki tes penting lainnya. Kami akan menguji setelah pertarungan. Tang Tian dan Ling Su berteriak bersama, dan menyadari mereka berdua mengatakan hal yang sama membuat mereka semakin marah. Sepertinya kalian berdua benar-benar bebas ya, punya waktu untuk bertarung. Keke, ada orang yang mengasah pedang mereka, bersiap untuk membunuh kalian berdua. Petik 2. Suara malas Bing keluar saat kerangka besar Sky Tiger muncul di hadapan mereka bertiga. Siapa? Bosan hidup. Mereka masih berani melawan kita. Membunuh mereka. Mereka ingin mati. Maka kita akan pergi dan membunuh mereka semua. Petik 2. Tang Tian dan Ling Su mengalihkan perhatian mereka pada kata-kata Bing, keduanya memarahi dengan marah. Orang-orang dari feudal marsial telah menemukan rute kamu. Bing berseru, mereka saat ini datang ke arahmu. Oh, benar, kali ini mereka mengirim kekuatan penuh. Selain bos Wu Taiyu, 3 seniman bela diri Heaven Road List lainnya dari feudal marsial semuanya pindah. Selain itu, ada sejumlah besar seniman bela diri Heaven Road Great, jumlah yang paling mungkin adalah 100 orang. Semua orang ini tidak seperti bawahan Xin Li. Di feudal marsial, siapapun yang dipilih sebagai elit, selain memiliki kekuatan seniman bela diri Heaven Road Great, mereka harus berada di feudal marsial selama setidaknya 5 tahun. Semuanya sangat kuat. Petik 2. Wajah mereka bertiga langsung membeku. Mereka yang baru saja menyerah, secara alami tidak dapat digunakan. Mereka kurang loyalitas, dan kemungkinan kita menggunakannya sangat rendah. Bing melanjutkan, jumlah orang di Firewolf Tribe terlalu sedikit, hanya berjumlah 10 seniman bela diri Heaven Road Great, dan itu adalah langkah yang sama sekali tidak memadai. Jadi kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Petik 2. Tang Tian mengenal Bing terlalu baik, melihat bahwa Bing bertindak licik, dia tahu bahwa dia sudah punya ide, hei, paman, berhenti bicara omong kosong, beritahu kami rencanamu. Bing memutuskan untuk menyanjungnya, seperti yang diharapkan dari kamu, anak muda yang seperti dewa, kamu dapat mengatakan apapun dari pandangan sekilas. Bell dan aku sudah berdiskusi untuk waktu yang sangat lama, dan telah membuat rencana perang. Bing telah membagi rencana itu menjadi 3 dan memberikannya kepada mereka bertiga. Tang Tian, setelah selesai membaca, merasa aneh, mengapa kita perlu mengundang semua suku lain. Mereka tidak akan membantu kita. Petik 2. Dia ingin mereka menyaksikan kemenangan kita. Kren berkata dengan tenang, tapi, tidakkah kamu ingin mengintimidasi mereka? Atau menaklukkan mereka, kecuali jika kamu memiliki minat pada tanah tandus ini. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari Kren. Bing memuji, dan segera menjadi marah, tidak ada pilihan, suku serigala api memiliki terlalu sedikit orang, aku telah menurunkan standar aku, dan masih hanya memilih 20 orang. Barak rekrutan aku sedang dibangun dengan skala 10.000 orang. Petik 2. 10. Skala 10.000 orang. Wajah Tang Tian menjadi hitam seperti pot. Bing dengan cepat bereaksi, menyadari bahwa segalanya menjadi buruk, ketika dia mengatakan hal yang salah. Seperti yang diharapkan, Tang Tian menjadi sangat marah, bagaimana kamu akan mendapatkan uang untuk itu? Kamu brengsek. Kamu berani memberitahu aku tentang merekrut 10.000 orang untuk barak kamu. Ini uang aku. Ini uang aku. Petik 2. 2 kalimat terakhir, ini uang aku, dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan yang tak terkatakan. Jika tatapan bisa membunuh, tatapan Tang Tian akan membunuh Bing 10.000 kali.
Bing merasakan tekanan luar biasa, dan merasa seperti tidak lagi disambut, dia dengan tenang melambai pada mereka dan berjalan pergi. Kami masih memiliki satu tes penting terakhir. Kren melambaikan tangannya ke Tang Tian. Tang Tian menoleh dengan cepat, kemarahan di wajahnya belum surut, dan menatap Derek dengan ganas. Kren berkata dengan tenang, ini sangat penting. Tang Tian dengan marah bertanya, tes apa? Sinar cahaya menyinari mata Kren, dari analisis saat ini. Kekuatan Kren adalah faktor penting untuk evolusi Star Tracer, dan kita perlu memastikan apakah itu satu-satunya faktor. Tang Tian tertarik dengan kata-kata Kren, bagaimana kita melakukan itu? Sangat sederhana. Kren mengulurkan satu jari, cahaya di matanya menjadi lebih cerah, kami akan menggunakan Star Tracer lainnya untuk mengujinya. Jika harta ini dapat berevolusi juga, itu membuktikan bahwa kekuatan Kren adalah salah satu cara untuk mengaktifkan evolusi Star Tracer. Petik 2. Bagaimana kalau itu tidak bisa? Ling Su tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Maka itu berarti ada alasan lain. Kata Kren. Ada alasan lain apa? Ling Su tidak mengerti. Kren melirik Ling Su, dan melanjutkan tanpa tersentak, ada banyak alasan. Sebagai contoh, setelah Peacock dihancurkan oleh roh bela diri Tang Tian, maka evolusi dimulai, itu juga bisa menjadi salah satu alasan evolusi harta karun bintang. Dari sana, mungkin ada dua alasan, satu adalah penempaan semangat bela diri, yang kedua adalah transformasi di tingkat, dan itu bisa menjadi alasan sebenarnya. Atau mungkin kedua kriteria tersebut perlu dipenuhi secara bersamaan. Setelah mengetahui alasannya, maka kita bisa jelas pada kriteria mana saja yang harus dipenuhi, misalnya penempaan semangat bela diri, berapa banyak penempaan yang dibutuhkan. Kita harus yakin tentang semua ini. Petik 2. Tang Tian dan Ling Su menatap Kren dengan mata dan mulut terbuka lebar, seolah-olah mereka melihat makhluk aneh. Sekarang aku tahu betapa pintarnya orang. Ling Su menggelengkan kepalanya, satu hal, agar otakmu digunakan untuk begitu banyak pertanyaan, bagaimana itu tumbuh? Tang Tian seperti seekor ayam menganggukkan kepalanya, itu benar. Dia tiba-tiba memiringkan kepalanya, kalau saja Qian Hui ada di sini, dia pasti lebih pintar dari kalian semua. Qian Hui adalah orang terpintar di dunia ini. Tentu saja, Little Kren, kamu juga pintar, oh, mungkin kamu nomor 2. Petik 2. Apapun, Kren tidak peduli, tetapi untuk Little Kren. Setelah berjuang keras dalam hatinya selama 2 detik, ia memutuskan untuk berhenti mengomel tentang masalah ini. Jika tidak, mereka berdua akan benar-benar melupakan tes. Kren mengingatkan Tang Tian, kalau begitu mari kita mulai tes. Oh, ujian. Tang Tian melamun. Ya, tes. Ling Su mengulangi. Mereka hampir lupa tentang itu, aku tahu akan seperti itu. Kren berpikir dalam hatinya. Tiba-tiba, Tang Tian dengan malu-malu menoleh, lalu, apa yang kita uji? Setelah mengatakan begitu banyak barusan, kamu tidak mengerti. Kren memandang Tang Tian dengan serius. Dia ingin memastikan Tang Tian tidak nakal. Aku mendengarnya. Tang Tian menggosok maju, ekspresinya agak kabur, tapi aku tidak begitu mengerti. Kamu mengatakan banyak hal, itu terlalu rumit. Merasa bahwa apa yang dia katakan agak buruk, Tang Tian segera memujinya, tapi itu terdengar sangat kuat. Kren. Ketika Kren memandangi wajah Tang Tian yang polos, dia sudah menyerah untuk menjelaskan pada Tang Tian, dan berkata langsung, pergi dan temukan bintang harta karun dan gunakan kekuatan Kren di atasnya, dan lihat apakah itu berevolusi. Kerutan Tang Tian menjadi tawa dan dia bertepuk tangan, itu benar, aku ingat. Hei, kucing kecil, aku melihatmu. Tang Tian berkata kepada sabit pedang kucing berdarah di tangannya. Dia berhenti tersenyum dan ekspresinya membeku, seolah-olah dia berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Kabut yang tersisa di sekitar tubuhnya menjadi padat, tubuhnya menjadi agak kabur, saat gelombang mengejutkan Qi menyelimuti lapangan dalam sekejap. Kejutan muncul di mata Kren dan Ling Su. Pelepasan Qi dari Tang Tian agak menjadi lebih kuat. Orang ini. Begitu Tang Tian memutar kekuatan sejatinya, tubuh bangau di tubuhnya menjadi lebih hidup, dan terus berubah. Tang Tian secara otomatis tertarik pada tubuh Derek yang berubah, karena rincian pertarungan 2 hari yang lalu datang dengan jelas ke matanya. Semua kesadaran dan kenangan yang tersebar membanjiri otaknya seperti gelombang. Dia lupa tujuannya, dan membenamkan dirinya dalam semua fragmen kecil. Semua kenangan ini akrab, namun membawa perasaan dingin yang jauh. Dia lupa tentang aliran waktu. Kren memandang Tang Tian, yang menjadi seperti boneka kayu, dan tidak bisa mempercayai matanya, pencerahan. Mata Ling Su dipenuhi dengan rasa iri yang tak tersamarkan, dan mengepalkan giginya, cabul ini. Tidak ada yang bisa dilakukan dan dia mendapatkan pencerahan. Dia melakukan sesuatu dan mendapatkan pencerahan. Bajingan. Tercela. Tiba-tiba, dia mendapatkan pencerahan. Kren merasakan seluruh tubuhnya merasa tidak sehat, warna wajahnya sangat jelek, dan bertanya dengan jijik, ini bukan pertama kalinya dia dalam pencerahan. Pertama kali, wajah Ling Su menjadi menyeramkan, dia sudah sering ke dalamnya. Kren tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, hanya satu kata yang keluar dari ekspresinya yang jelek, mesum. Penampilan Tang Tian telah menyebabkan Kren, yang dipuji sebagai jenius sejak muda, merasakan tekanan besar, dan itu terlalu sulit baginya untuk menerimanya. Apapun kontradiksi yang mereka miliki di antara mereka berdua melahirkan kebanggaan di hatinya.
Energi tubuh Kren dapat dikatakan secara tidak sengaja dicapai oleh Tang Tian saat pelatihan, dan setelah Kren mempelajarinya, kemajuan dan peningkatannya luar biasa, dan semua teknik bela diri yang hilang dari Sekte Derek telah dihidupkan kembali di tangannya. Tapi, dalam sekejap mata, Tang Tian langsung mendapatkan kekuatan Tousan Kren Clone Converging Slay, yang membuatnya terkejut. Itu baru permulaan. Membuat api Skite Ghost Claw menjadi teknik bela diri yang unik, mencapai kekuatan Kren, Star Tracer Evolution. Sekarang, orang ini sekali lagi masuk ke pencerahan. Meskipun Kren memiliki peningkatan luar biasa dari waktu ke waktu, tetapi dibandingkan dengan Tang Tian, dia kurang banyak. Meskipun Kren rendah hati dan lembut kepada orang lain, dia sangat bangga di dalam hatinya. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan Tang Tian, bagaimana dia bisa menyelesaikan kebangkitan Sekte Kren? Bukan hanya dia, Ling Su sama-sama bangga. Sejak awal, dia hampir sekuat Tang Tian, tetapi sampai sekarang, Tang Tian telah menembak ke depan dan meninggalkannya, bagaimana dia bisa mengakui kekalahan? Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan pemuda gila ini, bagaimana dia bisa mengalahkan pengkhianat itu? Keduanya adalah orang-orang yang lurus dan jujur, pertempuran sengit di hati mereka tidak tersembunyi sama sekali. Kabut di sekitar tubuh Tang Tian berkedip seolah dihembus angin, tiba-tiba berputar. Di dalam kabut, sepasang murid yang menyala secara misterius bersinar seperti bintang-bintang. Sedihnya, kekuatan sejatinya masih terlalu lemah. Hati Tang Tian merasa menyesal. Jika kekuatan sejatinya lebih kuat, maka kekuatan bangau akan menjadi lebih berbahaya, tetapi dengan keadaan kekuatan sejati saat ini, ia tidak dapat mengeluarkan transformasi sebenarnya dari kekuatan bangau. Penyesalan melintas sesaat, dan pikiran Tang Tian sekali lagi menyala seperti matahari. Membuka matanya dengan ganas, kekuatan sejati dari tubuhnya menjadi seperti tongkat tak berbentuk yang bergerak, dan dia bergumam, sabit-sabit kucing pendarahan. Sabit pedang kucing berdarah di tangannya tiba-tiba memiliki lapisan kabut, mengambil bentuk api. Isak tangis kucing meledak keluar dari seluruh bidang. Tang Tian mengerutkan kening, dia merasa itu agak kurang. Dia tidak yakin di mana, tetapi perasaan itu intens. Dia menutup matanya, dan dengan cermat pergi untuk menyerap perasaan itu. Lambat laun, dia bisa merasakan jejak. Sabit kucing pendarahan sabit di tangannya seperti kucing yang terperangkap dalam sangkar, kekuatan Derek menyebabkan sangkar melemah, tetapi itu masih belum cukup bagi kucing untuk memecahkan sangkar. Dia berpikir untuk waktu yang lama, dan masih tidak bisa memahami perasaan itu, dan harus mundur. Tidak mungkin, hanya dengan mengandalkan kekuatan bangau itu tidak benar. Tang Tian menggelengkan kepalanya dan bergumam. Setelah selesai, dia menyadari bahwa dua lainnya menatapnya dengan aneh, dengan ekspresi yang sangat aneh, yang membuatnya merasa aneh. Hei, ekspresi apa itu? Menyesatkan. Ling Su memarahinya dengan marah, dan berbalik untuk pergi. Menyesatkan. Kren menggertakkan giginya dan memaksakan kata itu keluar, lalu berbalik untuk pergi. Tang Tian tertegun, dan setelah beberapa saat dia bereaksi, dia sangat marah, dan mengejar mereka, kalian berdua bajingan. Katakan padaku dengan benar, mengapa kalian memarahi aku, kamu ingin bertarung. Petik 2. Kota Tiga Roh. Sai Lei menyaksikan adegan berdengung di depannya, merasa sangat puas. Awalnya, dia mengingini kekuatan keluarga Lin, tetapi setelah keputusan Bing untuk menjatuhkan mereka, yang menakutkan dan mengancam, semua keluarga kuat lainnya takut pergi. Meskipun keluarga Lin dikalahkan, dari teknik mekanik keluarga Li, yang menimbun sejumlah besar perunggu, Sai Lei membelinya dengan harga yang sangat rendah. Sai Lei, yang dipenuhi dengan uang tunai, mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja tanpa menahan diri, dan yang mengejutkannya adalah ketika keluarga Mo mendengar dia berencana membangun benteng perunggu, mereka segera mengirim sebuah pesta yang terdiri dari 40 insinyur mesin untuk membantu. Semua insinyur mesin ini adalah veteran berpengalaman, dan dengan kedatangan mereka, Sai Lei menjadi jauh lebih santai, dan prosesnya dipercepat dengan margin yang sangat besar. Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Nona Sai Lei, sepertinya kamu mendapatkan ember dan ember. Sai Lei terpana, dia berbalik dan setelah melihat orang itu, jantungnya berdetak lebih cepat. Berdiri di depan sebenarnya adalah Tuan Muda Ge. Tang Tian mencuri darinya terakhir kali, dan semua pengawalnya. Tapi Sai Lei bereaksi dengan cepat, seolah-olah dia tidak melihat teman yang baik untuk waktu yang lama, dan wajahnya segera tersenyum lebar. Hei, Tuan Muda yang membeli Snowfall terakhir kali, aku belum melihat kamu untuk lama. Tuan Muda Ge tidak tersenyum, tetapi pandangannya tertuju pada Sai Lei dan berkata, terakhir kali Tuan Muda ini meninggalkan kota Tiga Roh, aku dirampok, dan salju pertama juga diambil. Apa? Sai Lei berpura-pura terkejut, dan segera berkata, lebih baik Tuan Muda baik-baik saja. Di Three Spirit City, hukum dan ketertiban baik setiap hari. Petik 2. Dia terus menatap Sai Lei, tampaknya menemukan bahwa dia tidak curiga, dia mendengus, jika pencuri itu mendarat di tanganku, aku akan memastikan dia menyesal hidup. Mendengar Tuan Muda Ge meludahkan racun, Sai Lei menggigil. Apa yang dilakukan Tang Tian padanya? Setelah selesai, dia mengukur tanah yang sibuk, dan mencibir, sepertinya Nona Muda Sai Lei telah menemukan pendukung. Aku bertanya-tanya siapa orang suci itu. Petik 2. Setelah kejadian yang terjadi di kota Tiga Roh, dia ditegur keras oleh ayahnya, dia tidak mau menyerah, dan ternyata ada seorang tetua yang sangat senang mendengar tentang toko senjata mekanik dan memutuskan untuk ikut.
Minat terbesar tetua adalah dalam teknik mekanik. Dan setelah bertemu pada insiden itu untuk yang terakhir kalinya, Tuan Muda Ge memastikan dia membawa serta seorang ahli kali ini. Dengan orang-orang ini, ia menuju ke kota Tiga Roh. Terakhir kali, dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, tapi kali ini dia tidak akan memberi Sai Lei kesempatan untuk melarikan diri. Pandangannya sangat dingin. Jantung Sai Lei berdetak kencang, dia jelas tidak di sini untuk niat baik. Tepat pada saat ini, sebuah suara keluar dari belakang. Hai semuanya, ada apa? Senjata mekanik biru yang indah diam-diam muncul di belakang semua orang, suaranya yang suram dan buram terdengar dari dalam. Kedatangan Sky Tiger menarik perhatian semua orang, terutama Tetua Li yang diam sepanjang waktu di samping Tuan Muda Ge, matanya berbinar ketika dia menatap tajam ke arah harimau langit. Tubuh Sky Tiger tidak sama dengan senjata mekanis biasa yang bodoh dan lambat. Sky Tiger ramping dan proporsional, kontur ekspresif, dengan logam biru langit, dan sayap di punggungnya, Sky Tiger penuh dengan teknologi canggih. Itu diam-diam berdiri di langit dengan tubuhnya yang condong ke depan, menatap seperti seorang pemburu, itu membunuh niat yang menyelimuti seluruh area secara instan. Kerumunan bergerak gelisah, para seniman bela diri di sekitar Tuan Muda Ge semua memiliki perubahan ekspresi wajah. Beberapa ahli berada di ambang keluar dari kerumunan karena mereka tidak dapat menahan diri. Suara serak dan tragis terdengar dari tempat yang jauh. Suara string yang tragis memengaruhi hati orang-orang, menyebabkan ekspresi Tuan Muda Ge menjadi linglung. Dia memiliki kekuatan yang sangat normal, bagaimana dia bisa menjaga dan memblokir terhadap musik. Pikirannya benar-benar terserap ke dalam musik. Para seniman bela diri di samping Tuan Muda Ge semuanya kehilangan warna wajah. Tetua Li mengerutkan kening, dia berjalan ke Tuan Muda Ge dan meletakkan tangannya di bahunya. Gelombang kekuatan sejati memasuki tubuh Tuan Muda Ge, menyebabkannya terbangun, wajahnya segera memperlihatkan kejutan. Tatapan Tetua Li mendarat di balkon yang berjemur di bawah sinar matahari, seorang lelaki tua yang buta duduk di sana di kursi rodanya, menarik erhunya. Di belakangnya, seorang pria berotot menatap Tetua Li dengan dingin. Hati Tetua Li melonjak, sebuah nama tiba-tiba muncul dari benaknya. Dia mengambil napas dalam-dalam, menyulap kekuatan sejati di tubuhnya, dan bertanya dengan suara nyaring, bisakah aku bertanya apakah kamu orang tua buta-buta? Pria tua itu berhenti, suaranya yang kasar terdengar, ini aku. Jantung Elder Li berdetak cepat. Dia tidak berharap dirinya akan bertemu dengan seorang seniman bela diri Heaven Road List di Three Spirits City, dan bahkan dia adalah seorang lelaki tua buta yang aneh. Tetua Li bereaksi dengan cepat, dan segera berkata, kami tidak tahu itu urusan senior, maaf atas kelancangannya. Aku hanyalah seorang bawahan, mengambil tempat master untuk menjaga daerah ini. Kata orang tua kegelapan itu dengan acuh tak acuh. Wajah Tetua Li jelek pada saat ini, setiap seniman bela diri Heaven's Road List semuanya orang yang bangga dan sombong. Mereka adalah kelompok orang terkuat di dunia, dan berdiri di puncak kemanusiaan. Seniman bela diri yang kuat seperti itu selalu menarik pelanggan. Untuk dapat memiliki kekuatan seniman bela diri Heaven Road List, bukanlah pembangkit tenaga listrik kecil. Aku ingin tahu siapa Tuan yang mulia. Tetua Li ingin menyelidiki. Tuannya tidak suka dikenal, dan mengenai semua hal lainnya, lelaki tua ini hanya untuk menjaga pintu. Pekerjaan itu mendesak, aku tidak akan meminta kamu untuk tinggal. Petik 2. Tetua Li segera menjawab, kami yang mengganggu. Kami akan pergi sekarang. Kami akan pergi sekarang. Petik 2. Dia menarik Tuan Muda Ge dengan murung. Sai Lei menghela nafas lega, tatapan bersinar dari Tuan Muda Ge membuat rambutnya berdiri. Apakah mereka akan datang lagi? Sai Lei bertanya dengan cemas. Lebih baik tidak, hehe. Niat membunuh Bing melonjak. Dia baru saja meninggalkan hubungan buruk dengan Tang Tian, suasana hatinya sangat buruk, siapa tahu dia akan bertemu sampai orang-orang ini, dan tidak sabar untuk bertarung dengan mereka. Lain kali aku ingin mengambil uang dari pemuda Tang, itu tidak akan mudah lagi. Aku seorang ahli taktik yang licik dan bijaksana, untuk dapat membuat kesalahan yang rendah, seperti yang diharapkan, bergaul dengan pemuda gila itu telah menurunkan kebijaksanaan aku. Bing menatap langit dengan penuh air mata, kesedihan di hatinya mengalir keluar. Tuan Muda Ge yang sedang tertarik, penasaran, Tetua Li, siapa orang tua buta itu? Dia adalah seniman bela diri Heaven Road List. Wajah Tetua Li membeku, aku tidak berpikir itu akan menjadi dia. Sepertinya, kita perlu memeriksa dengan seksama siapa pendukungnya. Kirim orang untuk menonton dengan cermat. Jangan melakukan apapun, tetapi hanya memata-matai mereka. Senjata mekanik itu jelas tidak normal. Petik 2. TN, artis bela diri daftar jalan surga adalah 10.000 teratas. Artis bela diri jalan kelas surga adalah semua seniman bela diri yang bisa berjalan di surga. Apa pendapat kamu tentang mengubah daftar jalan seniman bela diri surga menjadi daftar jalan surga grade seniman bela diri? Apakah biarkan aku tahu? Artis bela diri Heaven Road List. Wajah Tuan Muda Ge berubah, dia sebenarnya adalah seniman bela diri yang terdaftar. Tidak berkenan melintas di mata Tetua Li, seniman bela diri yang kuat menginginkan rasa hormat, apalagi seniman bela diri Heaven Road List. Kinerja Tuan Muda membuatnya marah. Tetapi dia tidak banyak bicara, Tuan Muda tolong jangan gegabah. Pihak lain memiliki latar belakang yang tidak terduga, tanpa memeriksa dan mengklarifikasi dengan jelas, kita sebaiknya tidak memulai permusuhan. Tuan Muda Ge tidak puas, dan mendengus, jadi bagaimana jika mereka memiliki seniman bela diri Heaven Road List, kami juga.
Tetua Li dengan sabar menjelaskan, satu pandangan dan kamu dapat mengatakan bahwa orang tua buta bukan si dalang. Untuk dapat membuat seniman bela diri Heaven Road List rela menjaga tempat, bagaimana pembangkit tenaga listrik biasa melakukan itu? Perang yang berakhir dengan hati-hati melibatkan kesabaran. Tuan muda kamu pasti tidak boleh gegabah. Petik 2. Jadi kita tidak berdaya seperti itu. Tuan muda Ge tidak senang. Pandangan licik bersinar di mata Tetua Li, Tuan muda tidak khawatir, kami tidak cocok untuk bergerak, tetapi kami dapat menemukan orang untuk melakukan pekerjaan. Kamu mengatakan, mata Tuan muda Ge bersinar. Itu benar, jika mereka menggertak, mereka akan segera mengekspos orang yang sebenarnya. Tetua Li berkata, tidak semua seniman jalan surga daftar surga melihat uang sebagai kotoran. Mata Tuan muda bagus, senjata mekanik itu jelas tidak biasa. Itu mendekati kita tanpa membuat suara. Senjata mekanis yang kuat, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Petik 2. Mata Tetua Li bersinar, saat dia melihat Sky Tiger, dia hampir tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia telah mencampuri teknik mekanik selama lebih dari 10 tahun, matanya tajam, jauh lebih tajam daripada yang diketahui Tuan Muda Ge. Meskipun Tuan Muda Ge agak sok, tetapi wawasan dan kebijaksanaannya tidak kurang. Jika kita bisa mendapatkannya, itu pasti bisa menambah banyak penilaian yang master. Tetua Li takut bahwa Tuan Muda akan membuat keributan, jadi dia merencanakan kata-katanya dengan hati-hati. Tuan Muda Ge diam. Klan mereka memperlakukan generasi kedua dengan setara, mereka dikirim ke berbagai tempat yang berbeda, semuanya untuk menemukan bisnis mereka sendiri, dan akan dinilai setiap tahun. Hasil penilaian akan menjadi indikator kemampuan mereka. Tidak hanya dia harus bersaing dengan saudara-saudaranya sendiri, tetapi dia harus bersaing dengan semua keturunan dari garis keturunan yang berbeda. Berpikir tentang ayahnya yang secara luas dikenal sebagai darah besi, kulit kepalanya mati rasa. Persaingan itu bijaksana, hukum yang ketat. Ayahnya adalah seseorang yang memiliki pendukung setia. Dia naik di atas 200 orang di klan tahun itu, dan karena itu memperoleh posisi yang dia miliki saat ini. Setiap tahun ia hanya menerima skor rata-rata, dan tidak terlalu luar biasa. Mendengar kata-kata Tetua Li, dia tenang. Aku akan mendengarkanmu. Tuan Muda Ge melanjutkan, aku memiliki kesabaran. Tetua Li menjadi puas dan tertawa. Tang Tian menemukan edisi terbaru dari berita Immortal Martial. Bagian atas memiliki pengantar tentang dirinya, mengenai pertarungan dengan skuad 5 hitman, dan beberapa detail yang secara tak terduga akurat, tetapi pada saat yang sama, mereka memiliki beberapa tebakan. Tapi agar itu terkait dengan pertempuran, itu tidak menarik banyak perhatian. Berita terbaru adalah pertarungan antara Liu Sek dan Suot Sein. Setelah mencari di setiap sudut, dia tidak menemukan berita mengenai Qian Hui. Tang Tian kecewa, tetapi dia dengan cepat mengangkat kepalanya, tekad di matanya sekali lagi bersinar. Tang Tian tenggelam dalam pelatihan, apapun rencana yang ada, ia melemparkannya ke Kren. Dia tahu kecerdasannya sendiri, pikirannya sendiri. Semua masalah rumit selalu membuatnya sakit kepala. Karena seperti itu, aku mungkin juga menghabiskan waktu pelatihan. Tidak peduli strategi apa yang mereka buat, pada akhirnya semuanya bermuara pada tinju yang bisa mendapatkan kemenangan. Maka biarkan aku menjadi tangan terkuat. Bing tidak punya waktu untuk bertanya tentang pelatihannya, jadi dia menjadwalkannya sendiri. Tujuan terakhirnya adalah Air Shield Strike Technique, dia masih belum bisa menyelesaikan kesulitan tengah Pit of Falling Rocks tapi itu tidak membuatnya menyerah. Dia hanya mulai berlatih melambaikan perisai, langkah paling mendasar dari teknik bela diri terkait perisai. Setiap siklus latihan, ia melambaikan perisai 20.000 kali. Keringatnya turun seperti hujan. Ling Su dan Kren merasa berbeda, Tang Tian tidak pernah merasa bahwa bakatnya dalam pelatihan luar biasa. Sejak muda, tidak ada yang pernah memanggilnya jenius. Sebaliknya, mereka semua mengejek dan menertawakannya ketika dia tumbuh dewasa, menggiling hatinya yang menjadi terlatih dan mati rasa, memaksa dirinya untuk menjadi lebih bertekad dan ulet, bahkan lebih tabah. Karena baru saja digiling, 100.000 kali atau 1 juta kali, itu akan tetap dipertajam. Mungkin ada jalan pintas. Orang pintar akan selalu menemukan jalan pintas, sementara dia hanya akan terus berlatih dengan jujur, melatih sampai cukup. Keringat dan kerja keras tidak bohong. Dari masa lalu sampai sekarang, dia selalu percaya akan hal itu. Ada terlalu banyak asas di dunia, dan selama dia memahami ini, itu sudah cukup. Setiap kali dia menyelesaikan satu siklus pelatihan, dia akan bermeditasi untuk memulihkan kekuatan sejatinya, pada saat yang sama menggunakan api semangat bela dirinya untuk melembutkan sabit pisau pendarahan kucing. Terakhir kali dia mencobanya dengan Power of the Kren, ada semacam halangan. Dia merasa itu adalah temper yang tidak cukup pada Bleeding Chat Blades Kite, jadi dia mulai terus-menerus melunakkannya. Itu tidak akan berhasil. Tidak peduli seberapa banyak kamu melatihnya, itu tidak akan berhasil. Petik 2. Teriakan marah bergema di barak perekrutan. Di depan keluarga bangsawan, semua ketekunanmu tidak ada artinya. Saat pertama kali memulai, kamu sudah kalah. Tidak peduli seberapa cepat kamu berlari, seberapa keras kamu berusaha, tidak ada artinya. Petik 2. Mereka semua memiliki guru, bahan dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Sejak muda mereka memiliki semua jenis meridian darah, melatih teknik bela diri yang unik sejak muda, bagaimana kamu bisa memegang lilin kepada mereka? Keringat kamu. Haha, berhentilah bercanda. Petik 2. Suara marah keluar dari asap yang terus melekat. Masyarakat tidak adil. Selamanya tidak adil.
Tahi lalat dan semut akan selamanya menjadi tahi lalat dan semut, orang yang lemah akan selalu menjadi lemah. Petik 2. Buka matamu dan lihat. Berhenti bermimpi. Sejak beberapa hari yang lalu, sepasang mata yang marah dalam asap akan selalu memiliki beberapa gerakan. Lalu, menjadi seperti itu. Tang Tian terlalu malas untuk diganggu oleh itu, tetapi tampaknya tidak memiliki niat untuk berhenti, melanjutkan teriakannya sepanjang hari, itu sangat bising. Tang Tian yang sedang bermeditasi salib berdiri, berjalan ke asap dan berkata, "Hei, apakah kamu tahu bagaimana tutup mulut?" Hahaha. Jadi, apakah aku mencapai tempat yang tepat? Semut, sebenarnya kamu sudah tahu, tetapi kamu hanya membohongi diri sendiri, hahaha. Asap itu tertawa. Ya. Tang Tian menganggukkan kepalanya, aku sudah tahu bahwa kamu adalah wanita jalang yang ketakutan. Kamu, asap itu mengamuk. Seperti yang diharapkan dari kegagalan. Tang Tian menggelengkan kepalanya, jangan gagal selalu memberi diri mereka alasan. Apa yang menelan tinju baja ringan, kamu hanya seseorang dengan lidah yang tajam dan hati yang lemah, dan kamu bisa mendapatkan kepalan baja itu. Sejujurnya, aku tidak tertarik dengan kamu sekarang. Biarkan aku memberitahu kamu ini, jika kamu tidak tutup mulut, aku akan menghapus kamu. Petik 2. Kamu berani. Siapa bilang aku tidak berani? Tang Tian mencibir, apakah kamu lupa wilayah siapa ini? Tang Yi, metode apa yang kita miliki untuk menghapus bocah ini? Petik 2. Tang Yi menjawab, kita bisa melemparkannya ke dinding teknik bela diri, ke kartu umum roh yang menelan, dan menciptakan roh umum yang baru. Tang Tian menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin bocah yang lemah hati ini menghasilkan jenderal roh yang baik? Apakah ada tempat sampah atau sesuatu di sekitar sini? Petik 2. Asap panik, kamu tidak ingin menelan baja ringan. Ini adalah teknik bela diri yang unik, oke. Petik 2. Tang Tian menggelengkan kepalanya, aku tidak menginginkannya. Semakin kuat teknik bela diri, tanpa mental yang benar, itu pasti tidak akan lengkap. Ketika Ghost Claw mengajari aku Fire Skite Ghost Claw, itu bukan teknik bela diri yang unik, tapi aku benar-benar bahagia. Karena dari itu, aku merasakan iman dan keyakinan Ghost Claw. Itu adalah sesuatu yang bahkan waktu tidak dapat buat. Sementara tinju baja ringan menelanmu, yang aku rasakan hanyalah amarahmu, kelemahanmu, alasanmu. Aku tidak ingin teknik bela diri ini milik kamu. Kamu tidak mengerti. Tunggu sampai kamu mengetahui kekejaman dunia. Asap itu dengki. Tang Tian menjadi menjengkelkan, dan dengan tidak sabar memotongnya. Dia menatapnya, tanpa niat untuk mundur, dunia selalu kejam terhadap yang lemah. Apakah kondisi orang lain sebagai alasan kamu untuk menyerah dan mundur? Dunia tidak pernah adil, dan tidak akan pernah adil. Terus, kamu hanya akan menyerah. Orang lain dipersenjatai dengan gigi, kamu hanya memiliki tangan kosong, kamu merasa itu tidak adil, jadi kamu memotong lengan dan kaki kamu. Bukankah kamu hanya seseorang yang bersembunyi di sudut, memarahi dunia? Petik 2. Tang Tian tidak repot menyembunyikan penghinaan di matanya, tidak adil. Apakah kamu tahu apa itu seniman bela diri? Seorang seniman bela diri adalah seseorang yang bersedia untuk mengambil dunia, yang peduli jika jalan yang dilaluinya ditutupi dengan duri, yang peduli jika hidupnya akan selamanya bergelombang. Dia hanya akan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan terus berjalan. Dia bisa menjadi seseorang yang dikaburkan dan tidak dikenal, dia bisa menjadi seseorang yang menderita kesulitan dan kesepian, dia bisa diejek, dia bisa berlutut. Tetapi ketika dia akhirnya memejamkan mata dan akhirnya meninggalkan dunia ini, dia tahu bahwa baja seperti keyakinan dan keyakinannya telah mengikutinya sampai tuntas. Itu adalah seniman bela diri. Petik 2. Kamu seniman bela diri macam apa? Selesai, Tang Tian mengabaikan asap dan terus berlatih melambaikan perisainya, melambaikan perisai yang sangat membosankan dan membosankan. Asap itu membisu. Tang Yi sangat tersentuh oleh kata-kata Tang Tian. Dia merasa bahwa kata-kata yang diucapkan digali dari dalam hatinya, sesuatu yang telah lama disimpan dan difermentasi di dalam. Apa itu iman dan keyakinan? Apa keyakinan dan keyakinan aku? Tang Yi menunduk. Tang Tian yang tenggelam dalam pelatihan tidak memperhatikan perilaku aneh Tang Yi, dia memahami kapan waktu yang tersisa, ketika mereka mengambil tindakan di malam hari. Huo Ma Er dan yang lainnya sudah menyebutkan lokasi feudal marsial, karena gurun masih menjadi wilayah mereka. Menurut rencana pertempuran Bing, malam itu akan menjadi gelombang pertama serangan menyelinap. Pertempuran besar sudah dekat, tetapi keadaan pikiran Tang Tian tidak terpengaruh sama sekali. Dia terkonsentrasi saat berlatih, bahkan jika itu adalah perisai-perisai yang paling sederhana. Setelah menguasai kekuatan derek, Tang Tian sangat peka bahkan terhadap perubahan paling kecil sekalipun. Ini membantunya dalam pelatihannya. Waktu perlahan berlalu, yang tidak diperhatikan Tang Tian. Dengan perhatiannya yang saksama dalam menyelesaikan 2000 gelombang, Tang Tian duduk bersila dan mulai memulihkan kekuatan sejatinya. Tetapi ketika dia membuka matanya lagi, murid-muridnya menembakkan sinar terang, dan hanya setelah beberapa saat cahaya itu perlahan-lahan menarik kembali. Ketika Tang Tian dan Tang Yi berjalan keluar dari ruangan, Kren dan Ling Su sudah siap. Tang Tian melambaikan tangannya dan berteriak, "Wah, ayo keluar dan bertarung." Ling Su memutar matanya, kita akan melakukan serangan, kamu tidak perlu berteriak sekeras itu. Berpikir tentang fakta bahwa dia bisa bertarung di malam hari, moral Tang Tian melonjak. Bahkan Little Susu yang selalu dia pandang menjijikkan, sedikit lebih baik saat ini.
Sejak Tang Tian mengetahui bahwa pertempuran membantu pencapaian dan pencerahan teknik bela diri dengan selisih yang sangat besar, dia akhirnya mengerti mengapa semua seniman bela diri legendaris senang berkeliling untuk menantang orang lain. Semakin seru dan sulit pertempuran, petarung akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah memahami pemahaman mendalam tentang teknik bela diri. Pemahaman teknik bela diri ini tidak bisa dipahami hanya dengan pelatihan. Tang Tian suka bertarung. Langit malam tenang seperti air. Langit malam padang pasir dipenuhi bintang. Udara membawa sedikit kedinginan. Dengan pimpinan Huoma Er, mereka dengan cepat menemukan barak feudal marsial. Api unggun besar di tengah, sekelompok seniman bela diri yang sengaja tertawa terbahak-bahak, bau barbekue di udara. Yusun menghirup anggurnya, tetapi tidak menelannya saat dia membiarkannya tertinggal di mulutnya, dengan ekspresi tidak tergesa-gesa dan menyenangkan di wajahnya. Dia memiliki wajah yang terlihat biasa, tetapi penampilannya penuh dengan ekspresi tenang dan tenang, memberi orang-orang kesan bahwa dia tidak menyadari segalanya. Dia menyukai ketenangan, dan menyalakan api unggun kecil untuk dirinya sendiri, menjauhkan diri dari yang lain. Sui Cheng telah menyisir poni, wajahnya kurus dan lancip, jilbab merah tua yang melilit lehernya, dengan mata yang panjang dan sipit, memberi kesan bahwa ia kedinginan dan jahat. Dia dengan ringan mendengus, dan berbicara pada dirinya sendiri, apakah orang ini kelinci atau apa? Dia benar-benar bisa berlari, membuat kita tetap di sini di pasir. Udara kering ini tidak baik untuk kulitku. Petik 2. Yong Qiu tertawa terbahak-bahak, sebenarnya ini cukup bagus, sangat sulit bagi semua orang untuk berkumpul, aku dapat mengatakan bahwa mereka semua sangat senang. Dia memiliki perawakan besar, sekitar 1,9 meter tinggi, dan hal yang paling mengejutkan tentang dia adalah murid hijau. Tangannya sangat gesit, dengan banyak pisau di antara jari-jarinya, membiaskan cahaya yang menyilaukan. Mereka masing-masing menjaga daerahnya masing-masing biasanya, dan bagi mereka untuk berkumpul jelas tidak mudah. Apakah kamu mengirim orang untuk berjaga-jaga? Yusun tiba-tiba bertanya. Saudara Sun, kamu terlalu berhati-hati. Yong Qiu acuh tak acuh, ada begitu banyak orang di sini, dan bahkan kita bertiga ada di sini, yang berani datang dan mengacau di sarang harimau. Hanya orang dengan kepala yang patah yang akan melakukannya. Petik 2. 3 seniman bela diri Heaven Road List, membawa serta 100 seniman bela diri Heaven Road Great. Mereka adalah kekuatan yang kuat, dan pasti bisa berkeliling lupus Constellation dengan santai. Yusun juga merasa bahwa dia sendiri terlalu berhati-hati, tetapi dia masih berkata, lebih baik aman daripada menyesal. Bos bilang orang-orang itu baik. Petik 2. Kakak Sun, apa yang sebenarnya terjadi? Sui Cheng mengerutkan kening, suaranya bernada tinggi bertanya, bos juga tidak menyatakan dengan jelas, dan hanya meminta kami untuk mengikuti petunjuk kamu, sampai sekarang kita benar-benar dibiarkan dalam kegelapan. Ya, saudara Sun, beritahu kami tentang hal itu. Yong Qiu sangat bersemangat. Yusun ragu-ragu sebentar, melihat sekeliling, dia berkata dengan suara rendah, bos pergi untuk menantang Kangde. Apa? Sui Cheng dan Yong Qiu melompat kaget. Reaksi mereka tidak mengejutkan Yusun. Siapa Kangde? Setelah bertahun-tahun, ia adalah pakar nomor 1 lupus Constellation. Kekuatannya tak terduga. Bulan perak Kangde, surga kait Huai Bai Hua, feodal marsial Wu Taiyu, 3 kepala yang mendominasi lupus Constellation selama bertahun-tahun, reputasi mereka berdiri di atas tumpukan besar tulang dan tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bertiga telah membandingkan kekuatan di antara satu sama lain berkali-kali, dan itu adalah Kangde yang jelas lebih kuat dari dua lainnya. 3 pusat kekuatan telah mempertahankan saling pengertian, karena mereka bertiga jelas saling mengenal dan mengenali kekuatan satu sama lain. Bos benar-benar akan menantang Kangde. Mereka berdua tidak bisa mempercayai telinga mereka. Iya, Yusun menjawab, bos mendapat senjata harta perak dari konstelasi kecil Ursa. Apa? Mereka berdua berseru, mereka akhirnya mengerti dari mana kepercayaan itu datang, untuk menantang Kangde. Ursa Minor Constellation, salah satu dari 5 domain kutub, Kelupus Constellation, yang merupakan tiran, tingkat yang begitu tinggi dan tidak dapat didekati, keberadaan ilahi. Lupus Constellation adalah salah satu dari beberapa rasi terakhir dari 42 rasi bintang Southern Sky. Bahkan 19 benua langit utara adalah mimpi bagi mereka, tetapi 5 domain kutub. Mereka secara kasar tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk berinteraksi dengan keberadaan yang begitu kuat sepanjang hidup mereka. Untuk harta karun bintang perak domain polar, itu bisa dijual dengan harga sangat tinggi di 42 rasi bintang Southern Sky. Apalagi itu adalah senjata harta karun. Keduanya sedikit tenang, suara tajam gemetar Sui Cheng berkata, kalau begitu, bukankah itu berarti bos bisa menyatukan seluruh rasi lupus? Keadaan pikiran Yusun diaduk, tetapi dia bijak dan berpengetahuan, itu tergantung pada kita. Tergantung kita. Yong Qiu tertegun, matanya langsung meledak cahaya. Jangan bilang target yang harus kita singkirkan berkaitan dengan senjata harta perak. Betul. Ekspresi Yusun membeku dan mengangguk, senjata harta perak konstelasi kecil Ursa itu, adalah hadiah untuk operasi kita kali ini. Kita perlu membunuh beberapa orang itu, dan kemudian harta itu akan menjadi milik bos. Petik 2. Yong Qiu terkejut, siapakah 3 orang itu dengan jujur? Menjadi senjata perak bernilai konstelasi Ursa Minor. Petik 2. Sui Cheng mendengus, siapa yang peduli dari mana mereka berasal? Bahkan jika mereka memiliki latar belakang yang kuat, untuk mendapatkan harta itu pasti sepadan. Petik 2. Yong Qiu mengangguk, itu benar.
Siapa peduli? Mari kita selesaikan ini. Petik 2. Tiba-tiba, ada keributan dari barak. Yusun tiba-tiba memicingkan matanya, ekspresinya dingin, keberanian seperti itu, untuk berani menyerang barak. Dengan itu, ia melemparkan alkoholnya ke samping. Sui Cheng dan Yong Qiu juga merasakannya, dan berdiri. Dengan bantuan api, mereka bertiga melihat jauh, dan wajah mereka segera menjadi jelek. Seluruh tempat berantakan, menjerit dan meratap di telinga mereka. Di sekitar api unggun, angin puyuh darah menyembur keluar dari wajah-wajah yang ketakutan. Semua seniman bela diri tidak berpikir bahwa sebenarnya akan ada orang yang berani melancarkan serangan menyelinap pada mereka. Para penyerang sangat ganas, beberapa dari mereka terbang keluar, dan lebih dari 10 dari mereka memiliki kepala yang terpisah dari tubuh mereka. Yusun dan dua lainnya langsung melihat merah. Semua orang ini adalah elit dari feudal marsial, yang dipersiapkan dengan menghabiskan bertahun-tahun dan banyak uang. Tetapi mereka semua dibunuh seperti domba gemuk. Tanpa mengeluarkan suara, mereka bertiga menggunakan kekuatan sejati mereka, dan bergegas menuju 3 orang di kerumunan. Lawannya hanya memiliki 3 orang, yang menggunakan pisau adalah seorang jenderal roh. Aura pedangnya sangat tirani, seolah-olah tidak ada orang yang bisa membandingkannya. Sementara pemuda berjubah hitam menggunakan pedang, percaya diri dan cerdas, pedangnya tajam dan kuat, sementara gerakan tubuhnya sangat tidak terduga, dari waktu ke waktu ia tiba-tiba akan terbelah menjadi 3 hantu yang benar-benar identik. Tapi tatapan Yusun terpaku pada orang yang mengenakan baju perak dan memegang perisai di tangan kirinya. Meskipun kekuatannya bukan yang terkuat, efisiensinya dalam membunuh adalah yang tertinggi, seolah-olah dia adalah mesin pembunuh tanpa emosi. Gerakannya singkat dan gesit, tanpa gerakan yang tidak perlu. Jika dia membandingkan kekuatan mentah, Jenderal Roh yang memegang Sambato jauh lebih kuat darinya. Tetapi jika dia membandingkan jumlah orang yang terbunuh, pemuda lapis baja perak itu menang telak. Pemuda lapis baja perak itu terampil menggunakan lingkungan untuk membantunya, dia seperti dewa kematian dari kegelapan, dengan santai mengambil nyawa orang-orang di sekitarnya. Orang yang menakutkan. Meskipun mereka sudah mengantisipasi bahwa misi itu tidak akan mudah, tetapi pemuda berarmor perak masih memberinya perasaan tegang. Tergesa-gesa maju ke depan, Yusun yang berada di udara mengambil napas dalam-dalam, kekuatan sejati dalam tubuhnya bergerak menuju kepalan tangan kanannya, saat ia perlahan menggunakannya untuk mendorong ke depan di depannya sementara seluruh tubuhnya meledak seolah-olah ia menentang badai yang kuat. True Power yang melonjak, memiliki suara guntur bergulir yang menakutkan saat bergegas menuju Tang Tian. Extreme Sorrow Thunder Palm. Tidak ada aura cahaya, hanya suara petir bergulir dan kekuatan sejati bergelombang keras. Perimeter 3 meter di sekitar Tang Tian semuanya terperangkap di bawah telapak tangan. Wajah tenang Yusun tiba-tiba terkena aura cahaya haus darah, di bawah Extreme Sorrow Thunder Palm, bahkan udara dikompresi, semua tubuh yang tidak melatih tubuh mereka dengan baik semua akan gagal bergerak di bawah efek. Itu adalah Extreme Sorrow Thunder Palm. Itu kekuatan, adalah salah satu yang bisa menaklukkan banyak orang sekaligus. Tepat pada saat ini, anak muda lapis baja perak yang dikunci oleh telapak tangannya, mengangkat kepalanya, murid-muridnya yang sedingin es, menyala dengan cemerlang.